Kamu bisa ngerti nggak? Bapak-bapak itu bukan Saya gender. minta literasi Tapi Yahudi. sebutan. Kalau Itu kau tidak sebutan. punya literasi Yahudi, maka kau siapa? Bukan Yahudi juga, kau Kristen, penyembah tiga Tuhan. Tapi mengakunya satu, pemakan bakwan tiga, ngakunya satu. Kau ini kan sudah saya Kristen, bilang, bukan Yahudi. Kutanya dulu, Bapak kutanya. di situ bukan berupa gender. Iya, udah kau ulangi tetapi 10 kali. Yang sebutan. kutanya itu mana Dengerin dulu. Yang ditanya oleh Novi itu, ada nggak ayat itu di dalam Al-Quran? Karena Nabi yang buta huruf itu tidak tahu apa-apa. Oke, saya bacakan dalilnya. Dengarkan. Apa Bismillahirrahmanirrahim. saja? Nyariin dulu monyet. Am kuntum Kok kenapa kamu emosian? Susah di sana di Amerika, susah, sulit hidupmu. Berat hidupmu di sana. Berat. Terlunta-lunta kau di sana. Sedangkan yang mendiami tanah Kanaan itu nggak ada Itu orang bukan Arab. perjanjian tanah. Itu perjanjian tentang sembahan. Sembahan. Itu ayat selanjutnya, makanya jangan Oke. potong-potong ayat Alkitab. Itu ayat Oke. selanjutnya. Boleh kau bacakan endingnya di data nomor 23. Endingnya. Bahkan di data nomor 7 di ayat 23-nya endingnya, di ayat langsung. 17 dikatakan endingnya bahwa yang dimaksud dengan keturunan perjanjian kekal itu adalah Ishak. Nggak ada Ismail di sana, Zuma. Nggak ada Baca Ismail di 23. sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya peloget Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa, Bang Zuma, dan apologi Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. dewa yang dewa pagan yang kemudian dijadikan Yove, Yabe. Nanti kutunjukkan kalau literaturnya. Nah, sekarang kau dengarkan dulu ustadku ngomong. Aku belum turun tangan, kenapa? Karena ustadku masih santun ya. Kau kalau ngeyel, kau nggak bisa di sini karena kita butuh orang-orang yang mau mendengarkan. Ini ustadku di sini loh. Aku aja diam loh kalau ustadku ngomong. Jadi kalau kau nggak bisa menghargai ustadku ngomong, mending kau tanya sama pendeta kau, ikut kau mulung kaleng sama dia ke Amerika itu. Atau kau mau ikut sama Pak pendetamu itu yang tengoklah mulutnya entah kayak, aduh bentuknya udah kayak astagfirullah. Kamu kalau ngomong, kamu perempuan, kalau ngomong yang beradab dikit lah. Kamu Loh, dengan ngapain aku beradab? Tanya sama kamu tunggu tuh. Kau tanya sama pendeta kau, itu dia malah justru bahagia aku gitu kan. Kau tengok tuh, saking dia senangnya aku gitu kan. Nah, dari tadi itu dia main judul online itu dia tuh. Dapat nggak katanya. Walaupun Yesus sudah ada, nggak dapat duit. Nah, silakan Ustaz Awan. Kau dengarkan ustadku ngomong dulu. Kau pun nggak ada adab sama ustadku. Lanjut Ustaz.
Kan kita pakai data ya. Yang menerjemahkan Yud He Fa Fe menjadi Allah itu memangnya di dalam Al-Quran atau di dalam Bible coba tadi? Yang saya tunjukkan tadi. Bible kan? Kan data. Jadi yang menyamakan Yud He Fa Fe dengan Allah itu orang Arab Kristen. Tadi di buku Sotafi juga terjemahan Van Dijk. Ya, itu data kan, kira-kira yang menerjemahkan Yud He Fa Fe menjadi Allah itu orang waras apa tidak waras tuh? Orang punya ilmu apa tidak punya ilmu? Tanya itu sama Pak Saifuddin, dia punya Al-Kitabul Muqaddas, kan bisa di cross check. Satu. Yang kedua, saya tunjukkan data dari Khalakha-Yomit. Di Khalakha-Yomit dimunculkan juga datanya di sana kan, bahwa pengguna mereka menganggap nama itu terlalu suci, mereka tidak bisa sebutkan Yud He Fa Fe, mereka panggil dengan Hashem. Hashem in Middle Eastern sama dengan Yirda Alik. Yirda Alik. Allah Yismalak. Apa artinya itu? Hashem is with you. Jadi Arab, baik Arab Yahudi, Arab Kristen menggunakan pengganti Yud He Fa Fe dipanggil dengan Allah. Itu data. Jangan ada sangkut pautnya kami Muslim percaya tidak. Bisa tidak Tuhanmu disebut Hashem? Ini penggunaan bahasa yang menggunakan kamu, yang menggunakan orang Yahudi, kami yang disalahkan. Gitu. Assalamualaikum Ustaz Bang Zuma, Kanda Zuma. Masya Allah. Assalamualaikum Bang Zuma. Mute-nya Bang, mute-nya Bang. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dinda Alwan, apa kabar dek? Sehat? Ya Alhamdulillah ala kulli khair. Kanda ini Assalamualaikum Bang Zuma. semua bertanya Waalaikumsalam. saya dari mana nih? saya hiatus agak lama nih. Silakan Kanda lanjut. Iya, tumben orang tua ini bertahan lihat saya. Udah sembuh dia rupanya. Biasanya kalau lihat saya itu kayak lihat malaikat maut, langsung menghilang dia. Kayaknya dia habis minum dia ini, habis mabuk kayaknya. Lagi main judul dia Bang. Oh, pantesan aja. Jadi gini teman-teman sekalian, di Indonesia ini itu lebih duluan Al-Quran tiba di Nusantara daripada Bible yang dibawa oleh penjajah Belanda dan juga Portugis. Jadi ketika Nusantara diajarkan mengenal nama Allah, kita umat Islam mengenal Tuhan yang menyatakan diri kepada Nabi Musa, kepada Abraham, kepada Adam alaihissalam. Runut diajarkan di dalam Al-Quran Allah, 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 Allah. Kemudian datang penjajah. Penjajah memperkenalkan Tuhan dari Roma, namanya Theos, yang kemudian Theos ini menggunakan dua pakaian. Yang pertama menggunakan pakaian Yahudi, yaitu Tuhannya Yahudi diambil di sana. Kemudian yang kedua Tuhannya umat Islam juga diambil. Jadi Bible yang baru nongol di Indonesia dari penjajah itu mencoba untuk menggunakan Tuhannya umat Islam, dan pasti kita tahu bahwa mereka mengambil kitabnya Yahudi yang mereka sebut Perjanjian Lama, padahal itu adalah kitab Perjanjian Baru milik Yahudi. Nah, lalu kemudian mereka kembali melemparkan batu bola apinya tuh ke kita. Kenapa umat Islam itu tidak menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Yahweh, Yud He Fa Fe, atau Hasem, atau Adonai? Kan ini pertanyaan lucu. Tuhan kita dari dulu, sebelum Kristen Katolik masuk ke Indonesia, Tuhan kita Allah. Nggak ada urusan dengan Tuhannya Yahudi yang mereka bawa ke sini. Mereka lah yang punya kewajiban untuk membuktikan apakah Tuhannya Yahudi yang keluar merangkak dari kubur. Itu. Apakah Tuhannya Yahudi keluar dari kubur pada hari ketiga? Apakah yang orang Yahudi sebut Hasem itu yang turun ke bumi dipotong nonotnya hari ke-8? Apakah Hasem sembahan Musa yang kemudian nenen sama wanita dewasa? Mereka yang punya kewajiban, jangan ganggu Allah. Allah kita itu adalah sembahan Abraham, Ishak dan Yakub. Dan itu sudah final di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah. Nggak ada yang bisa mengganggu gugat itu. Mereka lah yang punya kewajiban menjelaskan ke kita bahwa yang keluar dari kubur hari ketiga itu adalah sembahannya Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka yang punya kewajiban. Apakah yang merangkak keluar pada hari ketiga dari kubur itu adalah sembahannya Abraham? Buktikan. Buktikan. Di mana orang Yahudi menyembah makhluk kuburan? Oke, Ada saya enggak? jawab ya. Silakan. Dalam Ulangan 6 ayat 4,
Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini kitabnya Musa ya. Saya sudah menekankan tadi nama Allahnya Musa itu YHWH ya. Nah, lalu di Markus 12 ayat 29 Yesus mengutip perkataan Nabi Musa atau kitab Nabi Musa yang berkata bunyinya sama. Hukum yang terutama ialah dengarlah hai Israel, orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Artinya Tuhan yang dirujuk oleh Yesus di perjanjian baru itu merujuk kepada Tuhannya Musa yang bergelar YHWH. Kitab yang abad ke-7 tidak ada menyebutkan YHWH dalam Al-Quran. Itu jelas nama yang dibenarkan oleh orang-orang Yahudi, yang orang-orang Yahudi pada yang mula-mula yang sebelum abad ke-7 itu, memang nama Allah mereka itu YHWH, panggilannya tidak ada yang lain, namanya itu nama yang kudus. Nah, di abad ke-7 Allah kalian mengklaim dalam surat Hud 11:10 Allah kalian itu yang bernama Alif Lam Ha atau Allah mengklaim menurunkan Taurat kepada Musa. Ini Musa yang mana dan Taurat yang mana? Apakah ada dua Taurat Musa? Apakah ada dua Taurat? Ada dua Musa? Karena saya jawab. Allahnya Muhammad itu Alif Panjang Lam Ha kali. yang menurunkan Taurat kepada Musa di dalam Udah, Al-Quran. jangan panjang-panjang, weh. Panjang kali kosong. Berarti Kalau kan yang Anda- punya Musa itu Islam sama Yahudi berarti, Bang. Kristen tidak punya, Bang. Ada Gus Wafi ternyata. Itu, Bang. Jadi gini, abad ke-7 Nabi Muhammad SAW diwahyukan kemudian tentang Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi. Sekali lagi, Allah, 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 Allah. Kemudian di abad ke-4 orang barat memiliki juga kitab. Kok jadi teos? Tugasmu Hasem, Adonai, El Gebor, El Shaddai, Adonai, Yotefafe, El Jireh. Kok bisa berubah jadi teos? Berubah jadi Yesus? Ya Allah ya Karim. Sedangkan ketika Anda berbicara mengenai Nabi Muhammad menerima Torah, kata Allah, musaddiqul lisanan Arabian. Jadi Torah itu diinformasikan lagi sebagai berita gaib kepada Nabi Muhammad dalam lisan Nabi Muhammad, yaitu lisan bahasa Arab. Gak ada masalah. Sedangkan kalau kami nih Islam yang saya katakan kepada saudari ini, Islam. Bagaimana kemudian nabi ketika Nabi Abraham, ketika keturunannya Nabi Yakub memberikan kemudian wasiat kepada keturunannya, apa yang engkau akan sembah sepeninggalku? Apa kata anak-anak Nabi Yakub? Kalau na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaka ilaha wahida. Tuhan yang satu. Lantas kenapa Kristen merubah Tuhan yang satu ini? Anda membaca Ulangan 6 nomor 4, Anda membaca Markus 12 dan seterusnya nomor 29. Tapi kenapa berubah jadi 3? Apa nggak cukup satu Tuhan aja? Kan terlalu serakah, harus 3. Satu aja udah cukup. Yahudi Tuhan cuma satu, Islam Tuhan cuma satu, ente 3. Terlalu rakus. Satu aja pun tidak cukup. Tuhan itu Anda tambah-tambahin. Keluar dari kubur jadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar ia bangkit untuk menjadi Tuhan bagi Saifuddin. Kan lucu. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Sabar dulu. Jadi orang-orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan untuk Saifuddin. Kan lucu. Bukankah orang Yahudi sudah punya Tuhan? Kenapa harus melantik orang yang dari kuburan jadi Tuhan juga? Ini PR buat kalian berdua. Semua Kristen di Indonesia, di dunia, dimanapun, belahan dunia manapun, tak kasih. Anda harus jawab ini. Di dalam Kejadian nomor 17, nomor 6 dan nomor 7. Dengarkan baik-baik. Tuhannya Abraham mengangkat sumpah, yaitu perjanjian. Beret. Dia mengangkat perjanjian agung. Apa perjanjiannya? Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Itu adalah perjanjian kekalku antara aku dan kamu, anak-anakmu dan keturunanmu, bahwa aku akan menjadi Tuhan mereka.
Siapa yang berani dan siapa yang bisa, kekuatan apa yang bisa merubah perjanjian kekal Tuhan itu? Bahwa dia hakikat pencipta langit dan bumi yang menyatakan diri kepada Abraham akan menjadi sembahan Bani Ismail dan Bani Ishak. Nah, sedangkan kalian ini Bani siapa? Ajaran Kristen itu dari Bani apa? Yang mengajarkan menuhankan makhluk yang keluar dari kubur itu Bani apa yang ngajarin itu? Bani Israel kagak. Bani Israel kagak. Bani Israel diajarkan menyembah siapa? Laisa kamislihi syai', 2 Samuel 7:22, Yeremia 10 nomor 6. Lah kalian menyembah manusia. Yang ngajarin siapa? Itu dulu. Jadi saudari, ya, coba kau tanya orang tua ini. Apakah ada kekuatan di atas muka bumi ini yang bisa membatalkan perjanjian kekal Tuhan Eloa Abraham, Eloa Yisha, Eloa Yakub, bahwa dia bersumpah akan menjadi Tuhannya keturunan Ismail, keturunan Ishak? Ada yang bisa merubah itu? Sedangkan kalian menyembah Tuhannya Romawi kuno yang dibungkus dengan kata God atau Theos. Ingat, tidak ada hubungannya perjanjian lama kitabnya Yahudi dengan agama Kristen. Tak ada hubungannya sama sekali. Mereka hanya menggunakan terjemahan kitabnya Yahudi untuk menutupi agama Romawi kuno, yaitu penyembahan terhadap dewa-dewa mereka. Demikian. Ya, berikan ada ayatnya kalau di dalam Al-Quran Muhammad mengutip perkataan Musa, Tuhan Allah kita Esa, Tuhan adalah satu. Dan yang sama seperti dikutip oleh Yesus, Tuhan Allah kita, Tuhan adalah satu, Tuhan itu Esa. Dan berikan, karena menurut kitab kalian, kitab Allah kalian itu menurunkan Taurat kepada Musa. Nah, di mana Taurat itu? Kenapa kamu selalu merujuk kepada kitab Yahudi atau yang kami pegang ini sekarang, Septuaginta, yang sudah terjemahkan ke dalam bahasa Yunani? Di mana kitab Allahmu itu sekarang, yaitu Taurat yang diberikan Allah kepada Musa di abad ke-7? Adakah bunyinya sama dengan yang dimiliki oleh Saya Yahudi jawab sekarang? Mohon izin guru-guru saya jawab. Di dalam kitab yang kamu genggam itu, Ulangan 33 nomor 1, Musa meneguhkan hukum-hukum itu hanya kepada Bani Yakub. Itu adalah hak kepunyaan mereka. Nomor 4-nya, Torah itu adalah hak milik kepunyaan Bani Israel. Mazmur 147 nomor 19, nomor 20, hukum Tuhan yang datang kepada Yakub dan aturan-aturan yang datang kepada Israel, Tuhan tidak berikan kepada bangsa lain. Terus kenapa Anda minta ke bangsa lain? Mereka punya hukum, dia yang punya kitab, dia yang punya ketetapan, dia yang berurusan dengan Tuhan pencipta langit dan bumi, bukan kami. Kami hanya mendapatkan informasi. Wahai Nabiku Muhammad, aku memberitakan kepadamu bahwa dulu aku Tuhan pencipta langit dan bumi pernah berfirman kepada Nabi Musa. Itu aja. Kok Anda minta kitabnya ke kami? Yang lucu, Tuhan tidak pernah berfirman kepada orang Roma. Kenapa terjemahan kitabnya orang Yahudi ada di kalian? Dari mana kalian dapatkan kitab itu? Padahal itu adalah hak milik kepunyaan orang Yahudi. Jadi jangan Anda minta Taurat di kami. Taurat bukan untuk kami, Taurat itu untuk Bani Israel. Kami datang nih dengan logonya nih. Mana Taurat itu? Anda tunjukkan ini. Perjanjian lama. Kami tanya orang Yahudi, apakah itu Taurat? Bukan, kata mereka. Gimana dong? Ya. Ternyata Anda hanya mengambil terjemahan kitabnya orang. Habis itu Anda klaim kitab Anda, kan memalukan kalau gitu. Jangan kemana-mana dulu. Anda batalkan dulu Kejadian 17 nomor 6 nomor 7. Batalkan itu dulu. Bahwa Tuhan bersumpah dengan perjanjian kekal. Aku Tuhan, Tuhan sendiri yang berkata, aku Tuhan Eloa Abraham akan menjadi sembahan Bani Ismail, Bani Ishak sebagai perjanjian kekal. Kau bantah itu. Iya. Sedangkan kalian itu pengikut orang Roma yang menyembah Theos, dewa Zeus, Hercules dan Zeus kalian bungkus dengan menggunakan terjemahan kitabnya orang Yahudi. Gak make bagi kami. Oke. Di dalam kitab Kejadian yang kamu kutip itu, berikan ayatnya di dalam Al-Quran kalau memang kau meyakini bahwa Allahnya Muslim sama dengan Allahnya Yahudi. Silakan. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah
ayat 133. Itu jelas yang saya bacakan tadi, itu udah jelas itu. Buka, buka. Apakah isinya sama? Buka aja, buka. Am kuntum syuhada'a is hadar Yaqub al-maut. Tidak ada satu ayat Alkitab pun yang dicuri oleh kami. Karena apa? Perjanjian lama. Perjanjian lama itu berbicara yang lain diam, tentang... yang lain diam. Silakan lanjutkan. Silakan. Anda ngomong. Silakan. Ini memang orang ini memang jahat sekali mulutnya ya. Saya bilang yang lain diam, Anda yang bicara. Silakan. Lanjut. Tidak ada satu ayat Al-Quran pun yang bisa dipercaya yang berkaitan dengan ketuhanan di dalam Alkitab, baik perjanjian lama dan perjanjian baru. Kejadian 17 tadi coba bantah semua itu. Kebohongan itu ditimbulkan oleh seorang nabi. Jangan bicara berdasarkan kebencian. Yaitu nabi buta huruf. Jangan berbicara mengenai kebencian Anda. Kejadian 17 itu, kejadian 17 nomor 6. Kejadian 17 6 nomor 7. Batalin dulu itu. Batalin dulu kejadian 17. Dulu. Mana dalilmu untuk membatalkan kejadian 17? Dengarin dulu. Yang ditanya oleh Novi itu, ada nggak ayat itu di dalam Al-Quran? Karena nabi yang buta huruf itu tidak tahu apa-apa. Oke, saya bacakan dalilnya. Dengarkan. Apa Bismillahirrahmanirrahim. Nyarin dulu monyet. Am kuntum Kok kenapa kamu emosian? Susah di sana di Amerika, susah, sulit hidupmu. Berat hidupmu di sana. Berat. Terlunta-lunta kau di sana. Hah? Emosian. Saya minta Kristen sedunia batalin kejadian 17 nomor 6 nomor 7. Revisi. Revisi itu, revisi. Hilangkan itu. Bahwa aku berjanji, aku bersumpah, ini perjanjian kekal. Aku akan menjadi sembahannya Bani Ismail. Batalin itu dulu. Nah sekarang ada nggak di situ bersumpah aku akan menjadi sembahan orang Romawi? Ada nggak? Nggak ada. Ismail keturunannya Arab, Ishak keturunannya Yahudi, Romawi keturunan dari mana? Pura-pura aja dia emosi. Dia cuma mau kabur itu. Dia memang paling benci sama aku. Kejadian berapa? Kejadian 17 ayat berapa? Nomor 6 dan nomor 7. Kau batalkan itu. Batalkan itu. Batalkan itu, coba. Apa bunyinya di situ? Perjanjian kekal. Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu. Secara turun-temurun. Itulah perjanjian yang aku ambil antara aku dan engkau. Iya. Batalkan itu. Pertanyaan saya begini. Batalkan coba. Kalau memang Allah yang di dalam abad ke-7 ketika Muhammad datang sebagai nabi membenarkan kitab Kejadian ini, harusnya ini tertulis di dalam Al-Qur'an. Kenapa harus? Itu kitabnya Yahudi. Itu kitabnya Yahudi. Kenapa harus? Kamu standar ganda, kamu standar ganda cuma. Kamu kan mengklaim bahwa Kejadian 17 ini merujuk kepada Allah, bukan? Artinya begini, kalau memang ini merujuk ini kepada aja Allah, yang kau pretelin. Kau pretelin Tuhannya ini, Yahudi, Tuhannya Islam. perkataan- Kenapa Tuhanmu kau tidak berani angkat yang keluar dari kubur itu? Apakah Tuhanmu yang keluar dari kubur itu adalah Tuhannya Abraham? Kamu nggak usah apa dulu menghina, nanti bisa saya jawab. Kau jadi saya menghina. Kau jadi saya menghina. Tuhan bukan yang keluar dari kubur itu kan? Sementara kalau kami menjelaskan, kalian tidak mau mendengarkan. Saya sudah katakan tadi, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 133 itu bukti bahwa kejadian 17 itu adalah benar adanya. Kenapa kamu membenarkan Al-Quran lewat Kejadian 17 ini? Kan udah ku bilang samamu, Al-Quran lebih dulu masuk ke Indonesia. Kami sudah Islam duluan, baru datang kitab yang dibawa penjajah. Kalian aja yang bertanya, maka kami jelaskan. Lebih dulu Al-Quran. Islam sudah kuat di Indonesia ini, nggak ada Bible dibawa Belanda, nggak ada. Jadi Islam kitab masuk ke Kejadian Nusantara ini abad ke-8. Abad ke-8 Jadi Islam kamu masuk ke menuduh- Nusantara ini. Kami sudah Jadi menuhankan kamu Allah tanpa ada kitab kalian itu. Kan dari penjajah itu nggak ada.
Kamu menuduh kitab Kejadian ini kitabnya penjajah. Yang dibawa oleh Belanda apa rupanya? Ini bukan kitab Musa. Tunjukkan Aku satu tanya. orang Yahudi yang datang ke Indonesia bawa kitab itu. Ada. Gini loh, gini Juma. Enggak ada. Kitabmu itu dibawa oleh turunkan Belanda. Dulu tempernya. Turunkan dulu temper. Nah, Saya berbicara mengenai fakta. Suara saya memang kayak begini. Kamu mengklaim, ya Kok kan? saya mengklaim? Kau yang mengklaim bahwa yang keluar dari kubur itu Tuhannya Yahudi. Kok aku pula yang mengklaim? Kamu menuduh bahwa kitab Kejadian ini kitab penjajah. Tetapi kamu mengambil Lu kitab penjajah. Kejadian 17. Dengarkan, dengarkan. Ini Saya bilang kitabmu itu dibawa oleh penjajah. Aneh kau ini. Kau kayak Paulus memang. Memang sudah tabiat kalian itu mirip Paulus. Suka kali menghina, mempraming, meleset-plesetkan. Saya katakan Al-Quran lebih dulu masuk ke Indonesia, baru penjajah ke Indonesia bawa kitab kau itu. Jadi kami berislam, kami menyembah Allah bukan karena kitabmu. Kalau kemudian Anda bertanya apakah sama, ya deritamu lah. Derita orang Yahudi kalau mereka mengklaim Tuhan kami sama. Kami enggak. Tuhan kami Allah. Selesai. Tanya saya gini, mana lebih dulu Tauratnya Musa daripada Al-Quran? Lebih duluan Tauratnya Musa, tapi lebih duluan Al-Quran Iya. di Indonesia daripada kitab yang dibawa oleh penjajah. Mbak paham juga? Gak ngerti Oke, juga? dari Kejadian 17 ini, Kejadian ini Tauratnya Musa atau bukan? Ya mana ku tahu? Mencret. Mana ku tahu? Kok mencret? Saya mengatakan mana ku tahu? Mau itu kitabnya Musa, mau itu kitabnya siapa? Yang jelas di situ tertulis. Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu. Itu Musa punya kek, siapa punya kek, nggak urus. Kamu yang harusnya malu. Ini kitab- Ternyata kitab yang kau genggam percaya? itu, dengar dulu. Kau yang harusnya malu. Kamu percaya kitab penjajah? Kamu Diam dulu, percaya kitab diam penjajah? dulu, diam dulu. Kamu percaya Boleh kitab diam, penjajah? Aku boleh tanya. diam, boleh Kamu diam. percaya nggak kitab penjajah? Saya percaya, Kenapa kamu memakai saya kitab percaya penjajah ini untuk adalah surat kabar. Ini adalah surat kabar yang dituliskan kemudian keterjemahan demi keterjemahan sampai ke Indonesia. Dan di kitab terjemahan ini tertulis kalau Tuhannya Abraham katanya nih mengangkat perjanjian kekal bahwa dirinya akan menjadi sembahan Ismail secara turun temurun. Bantah ini kitabmu. Ini kitab Belanda kok bantah. Iya. Bantah Oke. dulu ini kitab Belanda ini. Bantah ini kitab Belanda. Ini kitabnya Belanda, Kamu- bukan kitabnya iya, Yahudi. baik. Oke, Bantah dulu. sudah, didiskusikan lebih. Oke. Oke, silakan Anda bantah. Kamu menuduh Kejadian ini kan kitab penjajah, oke? Nah, Ini kitabnya Belanda. Kejadian 17. Iya, terserah, nggak apa-apa ya. Kitab Kejadian ini kamu pakai untuk membenarkan Allahmu di atas itu. Astagfirullahaladzim ya Allah, tulul. Tidak punya Saya posisi, sudah Juma. mengatakan, diam dulu tulul. Kamu tidak Saya punya mengatakan, posisi, Juma. diam Kamu tulul. di ujung tanduk kamu. Kamu di ujung Tulul, tanduk. diam, tulul. Mental penjajah kau diam. Saya tidak mengatakan kami menuhankan Allah itu karena kitab ini. Saya mengatakan di awal, Islam di Indonesia sudah menyembah Allah dari abad ke-8. Penjajah membawa kitab ini nanti di abad ke-16. Paham? Paham sampai situ? Dari dulu, dari nenek moyang kami itu menyembah Allah. Penjajah datang mengatakan bahwa sembahan yang disembah oleh Yahudi itu adalah Yothevave. Ada terjemahan Islam, kitabnya Islam kemudian berubah ikut-ikutan? Enggak seperti agamamu. Agamamu Kristen, berasal dari barat. Kitabnya Yahudi dari Timur Tengah. Kok bisa ada di sini? Apa hak menggunakan ini terjemahan kitabnya agama lain? Hah? Tuhanmu itu Theos, bukan Yothevave, bukan Adonai. Tuhanmu Theos. Yang keluar dari kubur itu siapa? Kau Oke. pikir itu? Kau tidak mau sentuh itu kan? Kau malah mengatakan saya menghina. Sekarang PR-mu adalah, dengarkan. Tugasmu Iya, adalah saya ulangi dengar. Tugasmu adalah kalau kamu tidak bisa membatalkan apa yang tertulis di dalam kitab Belanda ini, kau hapus dia, kau revisi dia. Karena di situ dia katakan Abraham dengan Tuhannya mengangkat perjanjian kekal
bahwa Abraham dan anaknya Ismail akan menjadikan dirinya sebagai sembahan. Begitu juga keturunannya. Kalau Anda mengatakan ini bukan kitabnya Nabi Musa, siapapun punya kitab ini, batalin. Batalin ini, batalin. Habis itu kau bantah, Tuhannya Abraham bukan Tuhannya Islam loh. Baru top. Selama masih tertulis di sini, mau sampai mulutmu robek sampai kuping mengatakan tidak sama, kitab yang kau pakai mengatakan sama. Lu mau apa? Ayo, kau mau apa? Kitabmu sendiri yang mengatakan. Cuma itu mudah sekali lo bantahnya itu. Ya silakan Anda bantah. Itu coba dibaca di ayat selanjutnya. Anda baca. Nggak ada di situ Tuhan Yahweh itu menjanjikan bahwa keturunan yang dimaksud itu adalah keturunan dari Arab. Oke, kamu baca kemudian dengar. Dibantah dulu. Saya lagi membantah kamu. Jangan takut, jangan goyang dulu. Santai itu sama santai ya, santai. Di situ katakan mau nisin adik-adik yang lain ya. Keturunan perjanjian kekal itu turun temurun itu adalah perjanjian tanah Kanaan. Sedangkan yang mendiami tanah Kanaan itu itu bukan perjanjian tanah, itu perjanjian tentang sembahan. Itu ayat selanjutnya, makanya jangan potong-potong ayat Alkitab. Itu ayat selanjutnya. Boleh kau bacakan endingnya di data nomor 23. Endingnya. Bahkan di data nomor 7 di ayat 23-nya endingnya langsung. Di ayat 17 dikatakan endingnya bahwa yang dimaksud dengan keturunan perjanjian kekal itu adalah Ishak. Nggak ada Ismail di sana, Zuma. Baca 23. Baca nomor 23. Oke, saya baca nomor 23. Oke. Iya, Dek. Ini saya mau katakan dulu bahwa yang dimaksud perjanjian kekal itu adalah baca nomor 23-nya, Dek. Baca, saya mau tekankan dulu. Baca. Adekku yang gantung baca nomor 23. Dimaksud dengan perjanjian kekal itu. Baca. Orang yang memiliki tanah Kanaan. Tidak ada di situ keturunan khusus yang memiliki tanah Arab. Oke. Silakan Anda baca nomor 23. Lalu yang di ayat 17 di sini dikatakan, lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, baca nomor 23, Dek. Seorang anak. Baca nomor 23, Dek. Baca nomor 23. Itu melahirkan seorang anak. Ayo. Saya lanjutkan ini, saya pelan-pelan. Karena kami nggak bisa potong-potong Alkitab kayak kamu, Cuma. Dan kalau dia tidak sanggup, teman-teman, turunkan aja. Dia mulut besar aja ini. Saya sudah pernah hadapi dia. Jangan takut, Cuma. Saya tidak takut. Baca nomor 23. Kamu cuma berani lawan orang tua, Zuma. Kasihan kamu. Jangan cuma berani lawan orang tua kau. Pak Berkat, ini junior saya Pak Berkat. Coba dibaca dulu ayat 23. Gini, Zuma ini berbohong memotong ayat kita. Di situ di ayat 8 dikatakan bahwa yang dimaksud keturunan Abraham adalah yang menjadi perjanjian kekal itu adalah orang yang memiliki tanah Kanaan, bukan yang memiliki tanah Arab. Nggak ada di situ. Dengar semua orang Kristen? Nggak ada di situ. Jangan mudah dipelintir oleh Zuma. Kemudian di ayat selanjutnya dikatakan bahwa perjanjian kekal yang akan Tuhan berjanji untuk selama-lamanya adalah keturunan dari Ishak. Nggak ada Ismail di sana, Zuma. Biar kau buka-buka itu nggak ada. Itu mudah dibantah itu. Nggak ada susahnya. Kalau kau potong ayat ya sulit. Karena bagi orang Yuda cuma dengar kau. Tapi kalau dia buka data, dia akan mengerti bahwa kamu sedang berbohong. Nggak bisa kok seperti itu. Nggak berani dia baca, teman-teman. Coba dibaca dulu, Pak Birkat. Saya sudah bilang saya akan baca membaca ayat di sini dikatakan. Pak Birkat. Saya baca dari ayat 17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan di hadapanmu. Artinya di sini bahwa Ismail tidak diperkenankan oleh Tuhan. Tetapi firman melainkan istri Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamai dia Ishak. Aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi perjanjian yang kekal untuk selama-lamanya. Nggak ada Ismail. Sabar Pak Pendeta. Sabar. Nggak ada Ismail. Sabar dulu Pak Pendeta. Itu tadi ada Ismail. Mati kau. Sabar. Pemakan babi dan penyembah makhluk kuburan ini so cantik. Kami cuma. Sabar Pak Pendeta. Jangan cuma berani sama orang tua. Sabar Pak Pendeta. Pak Pendeta, Kurus itu sabar. jamah hatinya. Jangan Sabar, nanti Pak Pendeta. biar dia bertobat. Ya Kalau tidak melintir saja, tampar dia dalam nama Pak Yesus. Pendeta.
Iya, Pendeta, sabar Pak Pendeta. seperti di ayat Ya kita. ampun. Yahweh Elohim nanti pukul mulut kamu semakin hancur. Sabar Pak Pemakan Pendeta. babi, Tidak, pemakan tidak. babi, kau jangan terlalu sombong pemakan babi. Sabar. Saya Pak sombong Pendeta. karena Pak kamu Pendeta. memfitnah Alkitab kami mengatakan bahwa perjanjian itu diadakan kepada Ismail, sedangkan Alkitab tidak mengatakan demikian. Oke, saya baca Sabar, Pak. dalilnya. Kamu jangan cuma berani Pak sama Pendeta. orang tua Oke. Sabar Pak kau. Pendeta. Saya baca dalilnya. Pak Pendeta. Giliran Kau nggak saya, Pendeta. Kau tidak mau nangis, mendengarkan jangan saya. nangis, cuma ada kasihan aku lihat cuma dia. Kau mau Pendeta. mendengarkan saya? Mau nangis Kau mau dia. mendengarkan saya? Kau mau Oke Pak mendengarkan Pendeta saya? diam dulu ya. Diam Oke. dulu Pak Pendeta, biarkan Oke. Bunda Juma yang menjawab. Silakan. Dengarkan. Sabar dulu Pak Dengarkan Pendeta. saya. Silakan, Gurunda. Jadi teman-teman, orang ini tidak ada hubungannya dengan dalil kitab Kejadian karena dia adalah agama Kristen. Kitab Kejadian itu hanya berlaku bagi Bani Abraham. Di mana di situ Abraham perjanjian itu- untuk Ismail? Jangan dimut. Abraham Jangan itu dimut. ada anak Bukan Abraham di itu situ. ada dua. Gini, Pak. Ketakutan kalian nggak ada di situ Yang seperti pertama itu. adalah Kamu main-main Ismail, dengan Alkitab. yang kedua dengan Ishak, gitu ya. Pertanyaan Nomor saya di mana 20. Tuhan berjanji kepada Ismail di situ, di mana ayatnya? Ya udah, Pak Pendetanya diam. Ini Loh, Bang Juma makanya yang mau saya menjawab. minta bukti dari Zuma. Iya, Pak Pendetanya secara diam, ya implisit ampun. bahwa Pak perjanjian Pendeta, itu diberikan jangan kepada marah, Ismail jangan juga. emosi. Karena di situ tidak ada perjanjian dikatakan bahwa perjanjian itu untuk Ismail, melainkan untuk Ishak dan tanah Kanaan. Sedangkan orang Arab tidak sama sekali. Oke. Baik. Orang Arab tidak sama sekali, oke? Oke. Jangan nangis, santai, cuma santai. Sekarang saya mau tanya kepada saudara, perjanjian yang ada kepada Ishak itu perjanjian yang mana? Perjanjian kekal. Yang mana itu? Yang bahwa Abraham dan Ishak itu adalah umatnya untuk selamanya, bukan tanah Arab. Nggak ada di situ. Silakan baca. Kenapa lari ke tanah Arab? Teman-teman, kok lari ke tanah Arab ya? Di situ yang dia bilang adalah bahwa yang perjanjian kekal itu adalah orang-orang yang memiliki tanah Kanaan yang akan dia berikan. Yaitu siapa? Di ayat selanjutnya sampai di ayat 20 tadi dikatakan siapa? Ishak, bukan Ismail. Nggak ada Ismail di sana. Bahkan Tuhan bilang, saya tidak berkenan dengan Ismail. Sampai Abraham bilang, Tuhan seandainya Ismail. Sampai Abraham ngemis loh. Tapi Tuhan bilang, oh enggak, itu tolakan, itu ditolak. Ditolak itu Zuma. Ismail itu ditolak. Nggak ada guna Dinda, itu. Yonatan Nandar, Maaf. Siap. bisa tunjukkan data Jangan nomor takut 20. Zuma, jangan takut. Kamu mulai goyang di sini. Karena Kau kamu diam, tidak bisa memperintis. mulut. Kita bagi orang-orang lemah. Pak Pendeta. Pak Pendeta Gantian. tolong dijaga ya. Kau kelihatan penguasaan emosi dirinya ya. sekali. Oh, saya emosi karena kamu memperlintir ayat Alkitab saya. Izinkan saya Itu ngomong. juga kamu emosi kalau saya perlintir ayat Alkitabmu, ayat Quranmu. Izinkan Tapi saya ngomong, boleh tidak nggak, pernah Pak Pendeta? memperlintir ayat Al-Quranmu. Uni. Saya emosi. Kalau kamu kemana nih? Uni, tapi selama kerja kamu nih. tidak Itu perlintir, bukan oke. kitabmu, Kita itu berbagi, kitabnya kita Yahudi. lihat apa Itu versi- kitabnya apa Yahudi. tafsirannya, seperti itu. Jangan kau tafsirkan Itu kitabnya sembarangan. Yahudi. Saya najis Itu aku kitabnya di situ. Yahudi. Coba kalau saya tafsirkan saya najidat Kitabnya Yahudi itu bukan kitabmu. Itu bukan kitabmu. Itu Yang tolong Tuhan diatur dong. mengatakan bahwa kita perjanjian kenapa nggak adalah bisa di-mute bagi semua ini? bangsa. Tuhan bilang apa kepada Abraham? Ah, Tuhan membilang kepada Abraham bahwa Abraham oke. Dinda, katakan bahwa Dinda, Abraham tolong akan menjadi tunjukkan berkat bagi kejadian seluruh bangsa. 17 boleh? Perjanjian itu untuk seluruh bangsa. Sakit telinga saya, Pak. Dengar dulu. Aduh, Dimut-mut kayak bentar gini. dulu. Aduh, tenangkan kesurupan dulu. Tenangkan dulu Tuhan dalam lubang hidungnya ya. Oke. Saya kerucutkan permasalahan ya. Di data nomor 23, Ismail itu juga diberkati oleh Tuhan. Satu. Ismail diberkati oleh Tuhan. Kemudian anak Abraham yang mempraktekkan perjanjian kekal sebelum Isa itu adalah Ismail. Baca nomor 26-nya. Ayo. Malu. Bang Zuma, jangan Sabar dulu, jangan dulu masuk, jangan masuk. Kalau baca Jangan masuk dulu. Alkitab, Yang lain Jangan jangan masuk dulu. Jangan masuk dulu. Jangan masuk dulu. Baca Jangan dari masuk dulu. ayat di atas. Saudari Di Novia. sana di ayat di atas Tuhan tidak menerima Ismail. Udah jelas di ayat sebelumnya di atas. Dengarkan. Ayat Nomor selanjutnya itu Tuhan hanya mengasihani 23, Ismail. nomor 23. Baca nomor 23. Bisa kau baca nomor 23?
Ya bisa, tapi kita harus mulai dari Dengarkan, atas. Jangan kau dengarkan. Kau baca. Saya mau dengar. Saya akan membaca keseluruhan. Silakan. Saya tidak memotong-potong ayat kayak Anda. Itu sengaja Anda cuma satu ayat supaya orang lain tidak Baca membaca. aja ya ampun. Baca. Tenangkan dulu roh Tuhannya. Saya sudah baca dari ayat awal sampai Baca. Oke, kita mulai dari ayat 17 ya. Kita mulai dari ayat 17 sampai 23. Silakan. Ini? Oke, Ya. kita mulai dari ayat 17. Iya, Saya akan silakan. open cam. Oke. Ya, saya Kau sudah open cam ini. Iya, Kenapa kau jadi waras? Kenapa saya nggak waras ini kau? kita hadapkan ke kamera ini ya. Ya, kita hadapkan di Silakan. kamera ini ya. Iya. Oke, kita mulai. Lalu tertunduklah Abraham, ayat 17 ya, dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, ini kata Abraham kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Di sini artinya bahwa Ismail tidak diperkenankan hidup di hadapan Tuhan. Nah, loh, mengatakan ini sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu, artinya di sini bahwa Ismail yang hidup di tanah Arab itu tuh diperkenankan hidup di hadapan Tuhan. Nah, ayat 19. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, bukan Ismail, ya. Dan engkau akan menamai dia Ishak, bukan Ismail. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya, bukan keturunan Ismail. Nggak ada itu kamu salah, itu kamu memperintir. Nah, di ayat 20 tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Kenapa Ismail ini? Karena Tuhan mendengar perkataan Abraham, karena berbentuk belas kasihan. Karena bagaimanapun itu juga keturunannya, makanya Tuhan berbalas kasihan. Hanya sebatas belas kasihan. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Diberkati. Ia akan memperanakan 12 raja dan aku akan membuat dia menjadi yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, bukan dengan Ismail, yang akan dilahirkan Sarah bagimu. Tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Ayat 22. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya dan semua orang, ini yang 23 loh, di rumahnya juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari rumahnya, lalu menggerat kulit katanya. Ini masalah sunat. Mereka pada hari itu juga seperti yang difirmankan Allah kepadanya. Yang ada di sini semua. Baik. Saya tanya samamu sekarang. Saya tanya samamu. Kita buktikan ya. Perjanjian kekal. Sabar. Dengarkan saya. Perjanjian kekal untuk keturunan. Dengarkan saya. Ismail itu hanya karena bentuk belas kasihan. Boleh dengarkan saya. Boleh dengarkan saya, boleh. Ismail ini. Boleh dengarkan saya. Boleh dengarkan saya, boleh ya. Boleh, silakan. Tapi jangan kau perintir ayat Alkitab. Jangan kau perintir ayat Alkitab. Kalau kau perintir ayat Alkitab, Diamlah kau dulu, kata kau bilang boleh tadi Bang Zuma ngomong lagi kau. Iya, jangan perintir ayat Alkitab, itu saja maksud saya. Kau dulu. Roh Tuhan dalam lubang hidungmu, selamatkan dulu, tenangkan dulu. Bukan seperti setan di dalam hidung. Diam dulu. Waalaikumsalam. Diam dulu. Aduh. Mama kau. Lanjut Bang. Suruh minum dulu lah obat cacingannya itu. Dengarkan saya, Bung. Dengarkan saya ya. Dengarkan. Ketika Abraham menerima perjanjian kekal, kenapa kemudian Abraham memanggil anaknya Ismail untuk mempraktekkan perjanjian kekal itu? Kalau dia bukan anaknya dan dia bukan keturunannya, jawab. Ya, anaknya Abraham, tetapi bukan yang dijanjikan oleh Tuhan Yahweh itu. Nggak ada dijanjikan sebagai apa? Dijanjikan sebagai? Karena dia hanya bentuk karena dia anak Abraham, tapi Tuhan tidak memberikan perjanjian antara Ismail dan Allah. Perjanjian apa? Perjanjian apa? Perjanjian kekal, nggak ada. Apa perjanjian kekal itu? Apa perjanjian kekal itu? Sebentar, mohon maaf, ada orang nelpon sebentar. Apa perjanjian kekal itu? Ditelepon bom. Ini
dia emosian seakan-akan dia itu Yahudi. Lucu aja. Padahal dia bukan lagi Yahudi. pula Bang Zuma kan memakai Iya. kitab terjemahan yang dari Yunani. Teman-teman ini Oke, udah ya, diam dulu. Tolong kau uraikan ke kami di sini, uraikan ke kami. Kalau suara saya jelas, katakan jelas. Perjanjian kekal apa yang dimaksud? Perjanjian kekal apa? Perjanjian kekal tentang apa? Berkat Perjanjian kau kekal. disuruh ngomong. Perjanjian Kata Bang kekal Zuma. apa? Teman Kristen, suara saya jelas. Jelas suara Perjanjian kau. kekal tentang apa ini kepada Ishak? Perjanjian kekal antara Yahweh dengan Ishak sebagai Tuhan dan Allah dan yang akan diberkati. Terus kenapa Ismail diikutkan? Ismail tidak diikutkan, bahkan Nah, ditolak. itu dia yang pertama kali disunat sebelum Ishak. Dia disunat karena dia keturunan Abraham, bukan itu karena pintar. perjanjian. Tidak ada. Coba kau baca di situ, tidak ada catatan bahwa Ismail disunat karena perjanjian Yahweh terhadap Loh. Ismail, nggak ada. Loh. Tetapi Loh. dia disunat Loh. karena hanya sebagai sebatas anak, dan itu Ya, pun karena hanya sebatas belas berarti kasihan. yang menggenapi Isa atau Ismail? Yang menggenapi Ishak, karena kenapa? Lah, Itu yang disunat perjanjian di situ Tuhan. bersama dengan manusia, Abraham bukan siapa? Tuhan. Abraham yang manusia, bukan disunat Tuhan. yang disunat Abraham bersama manusia, Abraham bukan siapa? Tuhan. Siapapun Yang disunat Abraham bukan berarti Woi, apa yang kau disunat bisa Abraham nggak diskusi ini, woi? akan menjadi milik Tuhan, tidak. Woi, Bahkan kau Tuhan laki-laki atau mengatakan mama? tidak menerima. Diam, monyong kau dulu. Gantian sakit kuping kami. Itu dia. Iya, nggak kayak gitu diskusi. Sakit kupingku. Ah, Saya nggak mau gantian. ya dipelintir. Kalau nggak Ini mau sih kau, sengaja diam kau. Kalau kau nggak bisa diskusi, kau turun. terlalu rendah. bisa nggak diskusi? bisa nggak diskusi nggak tawuran, bisa nggak Ya, diskusi nggak silakan, tawuran? silakan. Saya Oke, mendengar. diam kau dulu, diam kau Oke, dulu. oke. Kau pula ngatur Saya orang. mau tanya samamu. Ismail itu keturunan Abraham atau bukan? Keturunan secara daging ya. Iya. Satu. Pertanyaan kedua. Ismail itu anak Abraham atau bukan? Kalau sudah keturunan secara daging ya pasti anaknya Pintar. Abraham. Makanya malah saya pertegas itu anak Abraham. Pintar. Oke, sekarang saya tanya, yang diminta untuk dipersembahkan anak tunggal atau anak perjanjian? Anak perjanjian. Tolong dalilnya, kena kau di sini. Tolong dalilnya, Tuhan meminta anak perjanjian untuk dikorbankan. Silakan. Nggak ada securi secara eksplisit, tetapi tertulis di mana Ishak dibawa ke gunung. Itu buktinya. Ini Yang diminta. error ya, saudara. Saya ulang lagi. Ada bukti Saya ulang secara lagi. fakta, Saya ulang secara lagi. Saya senjata. ulang lagi. Sabar, jangan Ishak emosi. dibawa ke gunung. Jangan sampai rungkat, jangan sampai dipersembahkan rungkat. untuk Tuhan. Jangan sampai nangis. rungkat. Jangan sampai rungkat. Jangan Enggak, sampai kau pertanyaan saya jangan sampai kena begitu. report. Dengarkan, teman-teman yang dibawa, jangan di report Saya orang begini, ini ya. bagaimana Biarkan dia berdiskusi cara dengan saya kamu dulu. Membuktikan, Tolong tunjukkan kepada saya. Bagaimana cara kamu membuktikan bahwa Ismail yang menjadi perjanjian? Apakah Ismail ada di dalam Alkitab dicatat bahwa dia dipersembahkan untuk Tuhan? Oke, nanti akan saya tunjukkan bukti bahwa yang dipersembahkan Ismail. Iya, silakan. Saya akan carikan. tunjukkan secara Tapi jangan akurat. turunin ayatnya. Saya minta pertanggungjawaban sekarang. Berikan dulu itu. Iya, Kalau dengarkan saya saya, memberikan dengarkan. data Dengarkan. sejarah, data Alkitab yang mengatakan bahwa Saya Ishak akan buktikan. dipersembahkan di bawah ke gunung. Itu ada. Iya, Ya, nanti kita akan menguruti berikan ke situ. buktinya. Jangan cuma ngomong kosong di sini. Jangan cuma kamu memperlintir Alkitab. Nanti Buktikan akan saya kepada buktikan saya. secara data bahwa Ya. Ismail yang Ya, dipersembahkan. sekarang, silakan. Sekarang saya mau tanya dulu nih, saya mau tanya dulu. Silakan, Saya mau tanya menunggu. dulu. Saya mau gali dulu. Saya mau gali dulu isi kepala Anda. Jangan sampai ini hanya omongan bohong semata. Iya. Saya ingin menggali Sampai ini informasi hanya dulu sisi semata. dari saudara Berikan ini. bukti secara eksplisit di dalam Saya- kitab ataupun dari sejarah mana atau dari astaga. muka di manakah ya terserah lah. Woi, gantian lah ngomong, Mak. Gantian ya, Mak ya. Oh. Minum dulu Bang Kayak- Berkat, minum dulu, minum Bang. Dengar. Saya mau tanya, saya mau informasi dari Fungsi Anda. dengan baik. Kalau Saya kamu mau bisa informasi. Saya mau astagfirullahalazim. diskusi dengan baik kalau kamu bisa membuktikan bahwa Ismail yang dipersembahkan. Oke, karena kamu mempertanyakan itu siapa Saya yang akan buktikan tapi Berikan kamu tidak mau buktikan. diam. Ya, Astagfirullahalazim. silakan.
tapi ngomong terus Silakan, kau. tanya. Saya tunggu datanya sekarang. Berapa tahun? Saya mau gali dulu informasi Silakan. dari Anda yang diminta untuk dipersembahkan anak perjanjian atau anak tunggal. Sudah dibikin bukti bahwa yang dipersembahkan itu adalah Isa. Ada buktinya. Apa lagi kamu cari ini? Saya ulang Sudah lagi, ada saya ulang bukti lagi. nyata. Saya sudah ulang ada lagi. bukti nyata. Saya Kamu ulang mau lagi. itu. Yang diminta- Sudah ada bukti nyata bahwa yang dipersembahkan itu Isa. Kamu mau perintir itu? Saya ulang lagi. Nyata yang kita lihat, nggak perlu saya jawab seperti itu. Udah ada jawabannya bahwa yang Nggak dipersembahkan bisa itu kok adalah ngomong Isa. bagus-bagus nggak teriak sakit tenggorokan kau nanti loh. Enggak, masalahnya saya sudah punya bukti bahwa yang dipersembahkan itu adalah Diam Isa. dulu, Ada Novia. ayatnya. Ini satu Sampai laki-laki Abraham aja kayak gini membawanya udah kayak ke gunung, cewek. ada Oh. ayatnya. Sekarang saya meminta balik kepada Zuma nih. Mana buktinya bahwa Ismail yang dipersembahkan? Berikan bukti. Yaudah, Jangan diam cuma dulu. asumsi. Kalau Ya, asumsi diam dulu aku di sini kita berbicara. Diam dulu, data. adek. Dinda, Silakan, diam dulu, Zuma. Dinda. Biarkan Silakan, Dinda yang Zuma. bicara ya. Yang Silakan, dikorbankan- jangan perintir ayat Alkitab di dalam namanya. Diam kau, Maerot. Silakan, Bang. Yang dikorbankan anak tunggal atau anak perjanjian? Memfitnah Alkitab. Sekarang Yang- buktikan kepada saya. yang dikorbankan- kepada para penonton, biar penonton menilai bahwa Diam Zuma itu dulu, ternyata datanya Alabu. Diamlah kau dulu, capek lo kami nengok mulut Kenapa kau Zuma lo. tidak membuktikan kepada Iya, saya ini mau dan kepada dibuktikan orang- sama Bang Zuma. Kau nggak sabar. Kau lagi datang bulan Kalau kah? itu saya punya data bahwa yang disalib Oi, di diam persembahkan kau itu Isa. dulu. Aku bilang, Sekarang Mak Jong. Ih, Bagus ada dikasih laki-laki saya kayak gini, aja. Bang. Izin nih, penonton bagus semuanya dikasih saya untuk aja ini nih. membuktikan Sabar, bahwa sabar, Ya, sabar, sabar deh, sabar deh, sabar. Sabar, Imas. Saya mau kasih data kalau yang disalib itu yang dikorbankan itu Ismail, tapi dia sengaja dia menutupinya Saya dengan nggak menutupi, nyerocos. silakan Zuma. Saya terima. Ayo silakan. Wih, jangan, kau yang Bisa, Zuma. kau emang Silakan. kau isak bunuh-bunuh kau nanti. Diam kau, aku bilang. Ayo silakan. Lanjut, Bang, lanjut, Bang. Oke. Diam dulu. Tolong ajarin saya dulu yang diminta dipersembahkan itu anak tunggal atau anak perjanjian. Saya meminta kamu bukti eksplisit, jangan Nggak berasumsi berani, di sini kan? Zuma. Jangan Nggak berasumsi, berani saya dia. minta eksplisit, bukti. Saya Nggak minta berani. bukti. jangan Anda berikan bukti. Udah berani dia, udah berani. Saya minta bukti, kamu memberikan asumsi semata, sedangkan saya bisa memberikan bukti. Dua betina ini lawan Bang Zuma nih. Diam dulu, perempuan ini. Jangan kau memberikan asumsi. Malu kepada dia, saya, malu, Bang malu. Zuma. Malu Itu dia. cara mainmu. Malu dia, Filsafatnya malu. bagus itu. Jangan kau Oke, nangis. oke, saya tunjukkan. Buktikan. Orang Kristen malu dia. Malu dia bahwa tidak Oke. ada data satupun bahwa Oke, yang saya dipersembahkan itu tunjukkan. adalah Ismail. Malu Saya dia. tunjukkan, Karena itu saya hanya tunjukkan. sebatas asumsi Saya tunjukkan semata. data sekarang, saya tunjukkan Asumsi data. semata itu. Bang Iya, Berkat, saya- baterainya di mana sih baterainya? Mau aku copot baterainya. Kayaknya baterainya ini full ini Bang Berkat ini. Kamu nggak ini Nadar. Saya harus meminta. Astagfirullah. Aku yang mute kau. Roh Kudus kau nggak bisa diatur. Aku yang atur Roh Kudusmu. Buktikan kepada Oke. saya mana data yang mengatakan bahwa ya secara bukti nih ya, bukti nyata bahwa yang dipersembahkan itu Ismail. Buktikan. Oke, baik. Sabar ya, Om. Sabar ya. Iya, Baik. sabar ya. Silakan saya tunggu. Iya, 5 tahun, sabar. saya tunggu. Oke, saya tunggu. Sakit telinga saya sakit. Saya akan diam, tapi saya akan diam selama Zuma bisa memberikan bukti itu. Tetapi Iya. kalau tidak bisa Zuma memberikan bukti Iya, itu, Dinda. berarti dia hanya memfitnah semata. Oke, baik. Pak, ya Pak, ya sabar. Oke, dengarkan saya. Dengarkan saya. Kecil bagi saya, bukan Dengarkan kecil karena saya. saya hebat, tetapi Dengarkan kecil saya. karena Tuhan Yesus lebih hebat di atas saya. Kenapa? Kenapa nggak berhenti sih Bang? Saya Kenapa? ada di dalam Kapan saya bicara? Kapan? Kapan saya bicara? Kapan? Kapan saya ngomong? Kapan? Makanya ketika kamu ngomong, buktikan dulu Oke, bahwa saya Ismail mulai. yang dipersembahkan. Saya Bukti mulai. nyata, di Saya bawah mulai. Ada Saya kayunya. mulai. Buktikan. Saya mulai. Oke, silakan, buktikan. Oke. Buktikan. Abraham melakukan persembahan di Gunung Moria. Betul? Betul nggak? Betul tidak? Dia nggak tahu, dia nggak tahu. Dia nggak Buktikan tahu. ayatnya, berikan sekarang. Jangan kau cuma kayak gitu. Enggak, aku Saya tanya akan dulu. memberikan bukti. Saya Abraham kasih melakukan ayatnya. persembahan di mana? Jangan sengaja menggiring kau. Buktikan. Abraham melakukan Sekarang saya persembahan. tunggu 5 tahun. Balikan kameramu, ini ayatnya lo Berkat. Begini lo ayatnya lo. Bahwa si Nah, ayatnya di mana ayatnya? Oke, dengar, dipersembahkan. dengar, Buktikan. dengar, Ini dengar. dia dipersembahkan. Ternyata diganti dengan domba. Oh, baru dia gentleman si Zuma. Diam kau, woi, Maerot. Kau udah Kejadian tadi ceritakan kau. 22 nomor 2,
Abraham mempersembahkan anaknya yang tunggal di Gunung Moria. Oke. Baru asumsi. Saya minta datanya itu baru asumsi, Kejadian baru jelas di situ. 22. Kejadian 22 nomor 2. Itu asumsi kah? Itu asumsi. Kejadian 22 nomor 2. Abraham Kejadian mempersembahkan. Ah. Kejadian 22. Kejadian 22 nomor 2. Apologi rendahan ini cuman ya udah ketakutan. Abraham mempersembahkan anaknya yang tunggal, bukan anaknya Itu perjanjian, bukan baru anak perjanjian, asumsi. tapi anak tunggal Itu baru di Gunung asumsi, Moria. belum terjadi. Itu baru asumsi belum terjadi. Dengar semua orang Kristen, itu baru asumsi belum terjadi. Kasihan Zuma ini. Nggak bisa kayaknya nih Bang Berkat nih baterainya full ini. Tetapi tidak memberikan nyata. Ya, silakan Anda baca. Anda dia baca. Anda. Oke, Kejadian 22 ayat 2. Ambillah anakmu Isa. Terus. Baca terus. Baca terus. Jelas. Baca terus. Baca. Hanya mau mempelintir. Baca Kau terus, hanya kita mau tahu. mempelintir. Dinda Rifa boleh Anda yang baca. Susah kah? Oke. Ya, Ambillah ini udah anakmu kalian diam. Iya. Diam dulu. Kau Anakmu Berkat yang Baca. nggak ada harga diri kok. Anak tunggal. Pergilah ya ke Anakmu yang tanah tunggal. Moria dan persembahkanlah dia sebagai korban bakaran di salah satu tempat tinggi yang akan kutunjukkan kepadamu. Siapa namanya di sini? Ambillah Iya. anakmu. Iya, di situ Ishak. Anak tunggal. Anak tunggal. Kau mau mempelintir. Kau hanya Suruh mau diam, mempelintir. Iya, kalau kau normal bisa nggak kau Nangis diskusi Zuma, itu aduh, bagus. kasihan. Woi, Berkat, Mak Erot. Turunkan aja dulu. Ini, Mak. Turunkan Udah aja turun si dulu, Mak Erot, Mak. Novia ini. Udah Novia diturunkan. kau. Turunkan Ada Novia. Oke. Ya udah. Novia diturunkan kan? Bukan itu yang diturunkan. Salah aku, Bang. Hebat. Yang mau saya semes lehernya itu. Naikkan lagi kembali. Naikkan lagi. Salah itulah, Abang nggak bilang. Saya bilang Novia yang diturunkan. Iya, Ishak. Iya, saya ngerti. Iya. Ambillah Apalagi anakmu yang mau Ishak. kutunjukkan? Anakmu yang tunggal. Tunggal kan Ishak di situ? Betul? Iya. Diadakan Iya, di mana? tunggal. Diadakan di mana? Gunung Di Moria. Oke. Nomor 19-nya setelah diadakan ini Abraham kembali kemana? Mengembalikan Mana anaknya ayatnya? kemana? Enggak, mana ayatnya Ismail? Nomor 19, nomor 19, Jangan nomor 19. dipelintir, enggak usah kamu muter. Saya minta kamu yang baca, bukan saya. Kamu yang baca, bukan saya. Ya, Kamu. Pak Berkat naik, Pak Berkat. Kamu hebat, Pak Berkat. Hebat, mantap. Silakan. Hebat Banyak kawan berapa kau kali udah kalau diam. ketemu saya ketakutan dia. Itu alasan mereka itu Si selalu Novia dia ini boleh percaya. nggak diturunkan Karena aja dia deh? sengaja Iya, udah, Dinda Rifa turunin bantu Novia saya. ya. Si Zuma nggak berani ya. Coba Kali lihat, ini bantu kalau si saya, Zuma kali ini. ketemu Berkat, mancret dia, Oke. mancret, Oke. karena dia hanya memperlintir. Nomor 19-nya ada yang bisa bantu saya? Kejadian 19, Zuma. kejadian 22, Gini, Zuma. nomor Gini 19. loh Zuma. Gini loh Zuma. Ahadu Berkat kejadian berapa, Bang? Ahadu Berkat. Kejadian Ketika orang di 22 dalam nomor hukum itu 19. memberikan bukti yang nyata, ya, memberikan bukti yang nyata bukan sekedar asumsi. Kasihnya tahu. Jadi jangan berasumsi semata. Nanti otakmu konslet. Makin Jadi gila nanti teman-teman otakmu. tadi Berikan sekarang di kejadian saya 22 buktinya. itu, Kalau saya ya, sudah nomor saya 2, nggak mungkin akan tergoyahkan itu bahwa yang persembahan dilakukan di persembahan itu Gunung adalah Moria, Ismail, ya. karena sudah ada buktinya. Situ pergantian dikatakan bahwasanya kejadian 22 nomor 2 proses persembahan anak tunggal. Adapun nama Ishak nanti kita bahas itu. Apakah itu sisipan atau gimana nanti kita bahas. Kamu ketakutan juga Nanda. Ini dibesarkan Dinda Kami Rifa. nggak perlu ragu ya. Kami Iya. orang Kristen tidak perlu ragu bahwa yang Kacau kali ya. dipersembahkan adalah Aduh, Ishak. Mak Erot diam dulu lah, Mak Erot gantian lah kita, Wak. Enggak. Karena Sarin. gurundamu Nih, Bang. ya, gurunda Diam orang yang dulu disembah lah, tidak Sherly. mampu menjawab pertanyaan. Sherly diam dulu, Sherly. Maimunah. Ini, Ya. Bang. Kejadian 22 nomor 11. Itu kami Tetap Nomor Sudah 19 Maimunah, aku lagi baca ayat Saya kitab meminta. kau. nomor 19. Maimunah, ya Allah, Maimunah, aku pun kalah sama kau. Untuk Tuhan. Diam dulu, Maimunah. Markona.
Saudara, kondusif. Anda jangan macam perempuan. Kalau asumsi tafsiran Ini lagi baca ayat ini. itu tidak nyata. Hanya Anda mau asumsi. diberi dalil. Jangan berikan sama saya asumsi seperti itu. Saya nggak laku itu. Aduh. Nggak laku sama saya asumsi. Kenapa dia ini? Iya, diam dulu, Nih, diam Bang. dulu. Oke. saudara. Baca. Kemudian kembalilah Itu cuma Abraham. asumsi. Woi, Mak Erot. Jangan berikan saya asumsi seperti itu. Jariku susah ya. Sampai capek. Nih. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba. Berseba ya. Aku sambil nge-mute ini. Lanjut, Bang. Berseba ya. Ya, Berseba. Jadi setelah ada proses, Saya minta secara eksplisit. Saya minta secara eksplisit, bukan asumsi. Kalau asumsi semua orang bisa berasumsi di sini. Dengar. Jangan Diam berikan dulu. saya yang cuma asumsi seperti itu, nggak laku itu. Diam dulu. Berikan saya bukti yang benar, yang fakta. Kok jadi jangan Dinda Rifa asumsi. yang termiut malah? Kau jangan memperlintir ayat Alkitab. Mak Erot, diam dulu. Ada yang bisa bantu saya nggak di sini? Ada yang mute, ada yang mau menunjukkan Bisa, data Bang. itu. Aku dua-duanya, Bisa, Bang. kamu. Aku dua-duanya, Selama Bang. kamu Aku bisa mute sama. membuktikan. Woi. Jadikan aku moderator, Bang Nandar. Ya, dia juga nggak boleh dibuang karena Lanjut dia sampai harus capek nih. dipermalukan di sini. Nggak bisa seperti itu. Mereka Dia ketakutan, harus saudara. dipermalukan di sini. Kalau Zuma ini ketemu Barkat, Jadi kalau ketakutan nggak dia. bantu mencegah. saya susah, gitu loh maksud saya. Kalau kalian nggak bantu saya susah, saya permalukan dia. Nah gitu dong. Jadi di Kejadian 22 nomor 2, Abraham dan anaknya yang tunggal itu dipersembahkan di Gunung Moria. Setelah mereka melakukan proses tersebut, mereka kembali kemana? Kemana tadi kembalinya Abraham? Berikan saya buktinya. Ke Berseba. Pertanyaan saya. Siapa yang menetap tinggal di Berseba? Ishak atau Ismail? Mutolen. Pertanyaan saya, siapa yang menetap di Berseba sehingga setelah di Gunung Moria anak tersebut harus dikembalikan ke ibunya? Siapa yang tinggal di Berseba? Baca di Kejadian 21 nomor 14. Bisa tunjukkan Kejadian 21 nomor 14? Bukan asumsi. Kejadian 21, aduh, cuman tertawa. Kejadian 21 nomor 14, ada nggak yang bisa nunjuk? Itu asumsi. Bentar, Bang. Woi, gantian Bentar, yang Gurunda. mute. Tolong yang Biar mute saya yang satu. tunjukin. Aku capek mute dia. Parah Biar kali. tunjukin Itu ayat. asumsi. Baru menghadapi Berikan satu buktinya, monyet Bang. segini, panik Nyata semua. sepertinya kami. Ishak Tuh, Bang dibawa Teguh, tuh, Bang Teguh. dan di persembahan. Nah, eksplisit itu terbukti. Aduh, orang ini nyata. pun. Kenapa Bang Bang Teguh, berkat bentar, ini aku baterainya nggak habis-habis ya? Bang Nandar nge-lag. Ya. Ya. Bang Zuma yang Kasihan Zuma ini. Kejadian. Aduh Zuma. Kejadian Kasihan 21 saya kamu Zuma. ayat Kejadian. Aduh malu. Kejadian 21 Di mana? Kau tutup aja Kejadian. mukamu sekalian semuanya Zuma biar ada di sini gitu biar cuma Kejadian. mata yang nampak. Kasihan lihat kau. Dibesarin ini, kok Kasihan. jadi saya yang dibesarin? Kasihan orang Kok kacau kali nih komalnya, Dek. Ini yang dibesarin, yang tunjukkan data yang dibesarin. Bang Tengku. Ini Ya, saya soalnya kami dikerjain buat kayaknya jadi di komal ini ya. Saya dikerjain Bukan, kompak ya Bang. kalian ya. Kalian kompak Bukan, ngerjain saya. Iya, Zuma. Uli moderator aja, Uli. Kalau asumsi semua orang bisa asumsi. diam dulu, Berkat. Ini Bukan masalah moderatornya ada diamnya, dua. datanya itu Diam dulu dari Iya, mana benar. buktinya Rifa? Aduh, orang gila ini. Ini memang gila. Di Tapi Bang kita Berkat. harus sabar Jangan asumsi karena dia lagi ya. harus kita Jangan asumsi permalukan. lagi Sabar ya. dulu ya. Sabar ya, aku bacakan ya. Oh, jangan cuma asumsi ya, Iya. Tiuku. Iya. Jangan cuma Ini aku asumsi ya. bacakan loh, bukan asumsi. Sabar Bang. Iya. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnya perempuan itu pergi, maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Berseba. Siapa yang tinggal di Berseba? Sabar dulu. Itu diusir. Sabar dulu. Diusir Zuma. Kau Siapa yang sedang tinggal? berasumsi. Ya, Ismail dan Yang tinggal di Berseba Ismail. Di mana Ishak tinggal? Di mana Ishak tinggal? Ishaknya di mana asumsi itu tinggal? nggak ada di situ ditulis. Baca Kejadian Yang 23 minta nomor 2. bukti Ishaknya Ishak itu dipersembahkan. Jangan tinggal asumsi di seperti Hebron. itu. Tafsiran Jadi, rendahan itu. saya urai ya, Jangan saya urai. itu. Saya urai. Dengarkan sahabat-sahabat Tafsiran sekalian. rendahan itu saya minta Jadi- bukti nyata. Jadi Kejadian 22 nomor 2,
Abraham mempersembahkan anaknya yang tunggal, tidak disebut nama sebenarnya di situ ya. Anak tunggal dipersembahkan kemudian di Gunung Moria. Sebenarnya Itu di kitabmu, itu di kitabmu. Jadi mempersembahkan anaknya yang tunggal. Diam dulu. Diam dulu. Lagian kau perjuangkan ini juga bukan kitabmu. Jadi di situ diterangkan bahwasanya Abraham mempersembahkan anaknya di Gunung Moria. Setelah selesai mempersembahkan, anak itu dikembalikan ke tempatnya, bukan ke Hebron. Kalau dia kembalikan ke Hebron berarti ke Sarah. Tapi dia kembalikan anak itu ke Berseba. Yang ada di Berseba itu adalah Hagar. Kalau kemudian yang dipersembahkan di Moria itu Ishak, apakah ditukar anaknya gitu? Jadi kemudian Ishak dikembalikan ke Hagar di Berseba. Begitu ceritanya. Kan tidak mungkin. Sedangkan Ishak itu tinggalnya di Hebron. Di Hebron tinggalnya Ishak itu, bukan di Berseba. Jadi ketika selesai dipersembahkan, ya, kemudian Abraham mengembalikan anak tunggalnya tersebut ke ibunya. Di mana? Di Berseba. Siapa yang tinggal di Berseba? Hagar. Kemudian Abraham datang di Hebron belikan tanah pemakaman untuk istrinya Sarah sebagai orang asing di sana. Siapa yang tinggal di Hebron? Ishak. Nah, sederhana. Terus dikatakan, ambillah anakmu yang tunggal itu, yaitu Ishak. Loh, kenapa jadi Ishak anak tunggal? Kok bisa dimanipulatif gitu ya? Nah, itu dia. Makanya Al-Quran mengatakan, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jadi kita tidak percaya buku-buku terjemahan itu, kita nggak percaya. Mereka punya kewajiban untuk menampilkan kitab yang asli dari Nabi Musa. Apakah betul ada nama Ishak di situ? Atau itu jangan-jangan hanya penambahan belakangan demi untuk menjual Ishak? Jadi meskipun dikatakan Ishak, justru dengan adanya nama Ishak membuktikan Al-Quran itu bahwa mereka memang suka merubah-rubah. Bagaimana mungkin Ishak jadi anak tunggal? Kalau dikatakan Ishak anak tunggal, lalu Ismail anak apa? Anak apa Ismail ini? Sedangkan yang diminta anak tunggal, bukan anak perjanjian. Tadi dia ngotot perjanjian, yang darikan perjanjian itu Ishak. Oke. Tapi yang dipersembahkan anak tunggal kan? Bukan anak perjanjian. Anak tunggalnya Abraham siapa? Anak yang pernah menduduki jabatan sebagai anak satu-satunya itu siapa? Ya, Ismail lah. Anak satu-satunya. Lagian yang diminta itu bukan anaknya Sarah. Yang diminta itu anaknya Abraham. Anaknya Abraham yang pertama merasakan tunggal itu ya Ismail. Begitu, saudara-saudaraku. Dan lagian juga jelas sekali bahwa ketika menerima perintah kekal itu, Ismail yang pertama kali menjalankan hukum sunat yang sebagai hukum perjanjian kekal, bukan Ishak. Ishak itu muncul belakangan. Saya kira begitu ya. Kalau adik-adik di sini sih sudah tahu, cuman yang di bawah ini maksud saya. Jadi jelas itu Kejadian 22, Ismail anak tunggal dipersembahkan di Hebron. Nah, dikembalikan kemana anak ini setelah dilakukan persembahan? Apakah Ishak dikembalikan ke Hagar? Atau gimana? Ternyata Ishaknya tinggal di Hebron. Harusnya setelah persembahan Abraham mengembalikan Ishak ke Hebron di ibunya Sarah gitu. Udah jelas itu ya teman-teman. Ya. Halo. Shalom Sumarifa Nandar. Oke. Saya kira begitu teman-teman. Tugas saya sudah selesai. Mohon maaf kalau komal kalian ini jadi entah berantah gara-gara mesin ketik peninggalan Belanda tadi. Iya, soalnya moderator tuh biasanya cuman satu orang, aku. Tapi kalau ada dua tuh kadang kita rebutan mencet Bang. Jadi tuh kayak tadi. Iya, saudara ini coba saya minta ya Dek, siapa tadi namanya, siapa tadi tuh? Si Berkat. Ya, si Berkat, kalau dengarkan saya sebentar malam kau naik di komal saya, kita head to head ya.
udah tadi dia masih ada. Ini aku lagi nyari dia. Soalnya tadi dia mau minta naik lagi. Iya, sebentar malam kalau memang kamu itu merasa pengikut Abraham atau keturunan Isa, naik di komal saya sebentar malam. Kita Udah nggak ada dia, Bang. Udah supaya nggak ada mulutmu dia. kayak nggak peninggalan peninggalan Belanda. Emosi. Sakit kuping kita jadi sakit soalnya. Iya, betul-betul. Gila dia karena emosi kan. Aku nggak bisa mute, capek kali nih mute-nya. Iyalah, Ini buka data mute. Iya. Bingung. Aku sambil nge-mute itu. Ini ada apa nih? Ada Pak Abraham nih. Silakan deh, silakan. Saya rehat dulu sejenak, silakan. Bang Zumang lawan Mak Erot. Siap, abangku, makasih bang. Ya. Sini aja bang. Ada Ustadz Yusuf nih, sapa dulu. Ya, nih Ustaz Yusuf. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya dari tadi udah sapa. Lanjut. Jadiin Bang Tepu Saya juga ikut nimbrung moderator dulu. Bang Nandar. Jadi nanti kita ada gantian kerja tugas. Kalau kayak gini repot kita. Oke, ini ada Pak Abraham nih. Pak Abraham nih agamanya kayaknya Kristen ya, benar ya? Halo Pak Abraham, dibuka lagi mic-nya Pak. Tolong yang naik ke atas, kalian tuh jangan kayak perempuan. Aku aja perempuan kalah loh. Halo Pak Abraham. Satu orang tapi kayak 20 orang gitu loh. Halo Pak Abraham. Halo Pak Abraham. Silakan Pak. Agamanya Kristen ya Pak? Iya. Ya, mau mempertanyakan polemik yang dibawa sama si Berkat tadi atau mau bertanya hal lain silakan. Tadi kalau semua sudah turun. Masih ada. Masih ada nih. Masih. Bang Juma mau sholat dulu pak. Bang Juma mau sholat dulu pak. Ada Undiri pak di sini, ada Ustaz Yusuf, ada Bang Tutu. Iya, Bang Zuma mau sholat dulu. Ya nanti sebentar saja kalau semua ada. Oke, tunggu aja Bang Zuma dulu ya. Dilanjut apa aja Pak sama Uni Rifa dulu sebelum sama Bang Zuma. Nggak mungkin pengen Mungkin Bang Zuma agak lama nanti. Boleh sama Bang Zuma. Jadi nanti Karena di sini. saya sudah masuk di live dari sejak tadi. Iya, nggak apa-apa Bapak, tunggu aja Bang Zumanya sholat dulu ya. Oke, sorry yang Islam, sorry aku turunkan, aku salah pencet. Aku naikin yang non muslim juga dulu karena di bawah banyak banget. Bapak Abraham standby dulu. Kalau Bang Zuma nanti sudah hadir baru ya. Aku naikin yang sorry. Nih, Ya, saya aja masuk. juga mau sholat asar belum gitu. Ya, monggo Ustaz. Bang Nandar, Kalau aku ini udah. Bang Zuma, Uniri pas saya izin pamit dulu ya. Mau Siap. Ini aku parkun dulu ya, sholat asar dulu ya Oke. Uni. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Antodopo, silakan. Agamanya apa? Perkenalkan agamanya. Saya Kristen. Pak Abraham. Oke, silakan Pak. Ini tempat kami menjelaskan keyakinan kami dan juga menjelaskan keyakinan kalian yang kalian pelintir depan kami. Silakan kalau ada Dia pakai pertanyaan. pelintir, asal aja kau ngomong. Pelintir apa? Oh iya, Ya, asal banyak ngomong. dari kalian. Yaudah kita Oh, buktikan pelintir. aja. Tapi Yaudah soal itu, kita. kalau kamu dialog, dialog tuh harus apple to apple. Jangan Gini kau- loh, kalau kau nggak ngaku, kalau kau tidak merasa mempelintir, nggak usah panik, santai Udah, aja. jangan pelintir. Lah buktinya aku ratusan kali debat sama kalian suka melintir. Nih aku Melintir? buktikan kalau oke, aku Semuanya kan tunjukkan kalau tertulis, kok pelintir? ya udah aku tunjukkan kau Kalian pelintir yang atau mau- enggak. mau membuat Yaudah aku percaya. asumsi. Nggak ada tertulis, kamu buat asumsi. Janganlah jadi maerot lagi. Tidak bisa, kalian tuh ngawur. Mau diskusi Kamu nggak? tidak punya hak untuk mau untuk diskusi menafsir atau mau kitab nangis? orang. Mau Itu. diskusi atau Nah, nangis? Mau memang diskusi kalian atau nangis? begitu. Kalian Mau diskusi atau curhat? mengais-ngais ayat di kitab kita. Mulai. Kirain Untuk mau. membenarkan kalian. Oh, mau curhat. Coba buatlah kalau mau ini. Udah turun. Buka bahaslah mulut, buka Al-Quranmu. mulut enggak? Kuludahi loh. Mulutmu itu. Aku kan ada bangku aja. Kalau nggak ada tadi si Berkat kuludahi karena ada bangku aja. Kalian ke atas ini aku suruh berdiskusi, bukan curhat. Nggak ada urusanku dengan urusan hidup kalian ya. Ya silakan. Kalian Kristen kalau tidak mengimani kalian itu mempelintir kitab, kalian buktikan kalau kalian nggak mempelintir kitab suci kalian gitu loh. Halo Manahan. Silakan Manahan. Agamanya apa Manahan?
Kalau depan aku nggak usah curhat ya. Ini bukan rumah Mama Dede. Ini tempat kita diskusi. Nah, Bang Zuma tadi mau mempermalukan si Berkat, makanya kami biarkan di sini. Ya walaupun sakit kuping aku dengan Mama Erot tadi. Mana Hasiolan? Silakan bro, Pak. Halo, Bapak Manahan Hasiolan. Agamanya apa Pak? Bapak, halo. Oke, kita turunkan ya. Halo Pak. Oke, persiapkan mental dan persiapkan diri kalau naik ke sini lu. Aduh. Kalau nggak siap jangan naik. Ya, ini bukan rumah Mama Dede, ya. Di sini tempat kita berdiskusi. Kalau kami bicara nanti kami pasti bisa tunjukkan fakta dan bukti. Bukan kayak kalian, ya. Nah, saya mengatakan kami mendebat kalian yang suka pelintir kitab kalian. Kalau kalian merasa tidak pelintir, yang nggak usah marah. Halo, King Geol. Salam. Agamanya apa Bang King? Aduh, kalau nggak merasa ya jangan marah lah. Nggak usah khawatir, nggak usah panik. Tidak Rifa, saya tidak pernah mempelintir kitab saya. Buktinya saya percaya yang tertulis. Mari kita tunjukkan. Saya percaya yang tertulis. Jadi saya tidak pernah pelintir. Nggak usah kayak si Berkat tadi, kayak lagi datang bulan. Ya, halo Jaketian. Abraham turun dulu ya. Nanti naik lagi. Nanti bisa kok kalian mau ketemu secara khusus dengan Bang Zuma bisa. Bang Zuma sering buka sendiri Komal malam-malam. Halo Jaketian. Oke, turun dulu. Oke. Buat teman-teman Kristen, kami kasih kalian kesempatan untuk menjelaskan agama kalian, iya. Bukan berarti kami monggo-monggo aja, karena kami harus menunjukkan bahwa kalian itu penipukah atau orang yang jujurkah, gitu loh. Jangan kalian menganggap ini gereja bro, ini bukan gereja ya. Halo Ezer. Halo Ezer. Halo Ezer. Wah turun. Yang naik untuk curhat nanti kalau kita buka sesi curhat. Ini lagi sesi diskusi ya sayang ya. Ya anak-anak bunda ya. Disuruh naik malah tantrum. Halo Bapak Emon. Halo Bapak Emon. Halo Bapak Emon. Oke. Aduh, ada musik ya Bapak Emon ya. Aduh, kalian ini kalau naik itu ngomong. Ya, kalau udah naik tuh ngomong. Saya nggak naikin yang muslim dulu ya. Kita treatment dulu teman-teman kita yang non muslim, yang selama ini suka membohong-bohongi orang ya. Halo, si Hombing. Yang muslim nggak perlu naik dulu lah. Bang Zuma udah cukup lah ya. Yang muslim nggak perlu naik dulu. Kami aja kalau ada Bang Zuma di atas kami nggak banyak cerita karena ada Bang Zuma. Yang muslim ngapain naik? Ya halo Ezer. Ya halo. Ya silakan. Kamu agamanya apa dek? Siapa? Jangan ada yang kick si Ezer. Ezer, kamu cari dulu tempat yang nyaman dulu. Halo, anak jalan, muslim atau non muslim? Non muslim. Non muslim, oke. Silakan. Ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan? Ini topiknya tentang apa ini? Topiknya adalah Oten salah sembah. Oten salah sembah maksudnya gimana? Ya, Oten menyembah Tuhan yang tidak diperkenalkan Yesus sebagai Tuhan, tapi malah menyembah kepada Yesus. Sementara Yesus memperkenalkan Tuhan Bani Israel untuk disembah yang tidak berbentuk dan bukanlah manusia. Itu. Langsung aja ke WhatsApp di 0812 112. Jadi selama ini Oten Salah sembah. Iya, kata Yesus. Karena Yesus berkata, kehidupan kekal itu hanya mengenal Allah Tuhan satu-satunya. Nah, Oten malah mengenal Yesus sebagai Tuhan satu-satunya, kan aneh. Itu Yahweh, Mbak. Tuhanmu bisa dipanggil Bapa. Tuhanmu bukan bapak-bapak.
Tuhanku udah, bukan berarti nggak bapak-bapak. sama. Lah sejak kapan Tuhanmu Tuhan nggak Yahudi sama. bapak-bapak? Ya sejak kapan Tuhan Yesus Yahudi memanggil bapak-bapak? Allah itu sebagai Sejak Bapa. kapan? Iya berarti Allahmu Tuhanmu bisa bapak-bapak. dipanggil Bapak nggak? Allahmu bisa Tuhanku dipanggil bukan Bapak. bapak-bapak, tidak berkelamin Ya udah, pria. berarti tidak sama. Ya, Allahmu ya tidak udah bisa Tuhanmu dipanggil bapak-bapak. Bapak. Memang Tuhan kau Berarti dengan kami beda. Allah yang Iya dirujuk Tuhan kau dengan Yesus, berarti Aduh Novia, kau Kristen ngapain kau bawa Yahudi? Yahudi aja diludahinya kau. Gini loh, kalau Allah kalian yang Kristen punya dirujuk Yesus, diam dulu, aku itu ngomong dulu ya dipanggil bentar Bapak. ya. Diam dulu, kau cewek kan? Kau kayak si berkat tadi loh. 100% Enggak, kau perempuan jawab dulu. Allahmu bisa Iya aku dipanggil jawab Bapak diam. atau- Enggak ada kami panggil Tuhan kami Bapak. Orang Tuhanku bukan bapak-bapak, peka kau. Beda, Allah yang dirujuk Yesus. Iya diam Beda. dulu. Aduh. Inilah Jangan kalau Kristen. samakan Allahnya Musa beda dengan Allahnya Yesus dengan Allah Sejak Muhammad. kapan kami Allahnya menyamar-nyamar? Muhammad. Diam dulu. Duh ini Tuhan bapak-bapak ini repot kali loh. Aku tuh pengen diskusi bagus-bagus. Kau ngomong aku dengarkan, aku ngomong kau dengarkan. Bisa nggak kayak gitu? Kalau nggak bisa turun. Bisa? Ya, Bisa nggak? Coba. Yaudah. Di sini saya mau Tuhannya tanya Musa ke itu saya, laki-laki Pak. nggak? Ya udah. Tuhannya Musa laki-laki nggak? Jawab. Tuhannya Musa laki-laki nggak? Tidak bergender. Tunjukkan sama aku. Nah, ke Tuhan kau bapak-bapak. Itu Berarti sebutan, beda, Bapak. bro. Itu sebutan Nah, berarti botol. sebutan bapak kepada Tuhan yang tidak bergender itu sebutan bohong atau sebutan jujur? Bapak itu sebutan berupa relasi Iya, bapak antara itu bapak dan dipakai anak. untuk laki-laki atau untuk perempuan? Bapak itu bukan jenis, tetapi Kalau dia kau- sebutan. Arti bapak apa? Arti bapak apa artinya? Bapak itu sebutan ya. Bapak. Artinya apa? Itu Arti bapak sebutan. apa? Ya artinya apa? Ya artinya dia sang sumber karena bapak itu sebagai sumber. Tunjuk literasi ini aku besarkan kau ya. Tunjukkan sama aku kalau bapak adalah sang sumber dalam literasi Yahudi, ayo. Ya oke. Saya sebelum saya ke situ, saya tanya. Nggak kamu, boleh Allah- ke sana dulu, nggak boleh kemana-mana. Bapak Tetap ke sana. takut. Aku straight to the point. Bukan takut, aku mau teratur diskusinya. Nggak mau Ya, aku kemana-mana. oke. Ya. Habis itu saya teratur. kamu jawab Tunjukkan dulu. sama aku Allah orang kamu Yahudi bisa bilang dipanggil bapak-bapak yang kau tuhankan itu adalah sang sumber. Kalau mereka memanggil bapak-bapak itu sebagai sang sumber, ayo. Iya, kan begini. Kamu kan mengikuti Aduh, kok perkataan begini? Kenapa sih gara-gara Tuhan? Kamu kan Kalian mengikuti gara-gara Tuhan dalam perkataan lubang. Yesus. Kalau ada Tuhan dalam lubang hidung kau, harusnya kau punya kebijaksanaan. Kalau setan ada dalam lubang hidungku, harusnya aku yang tantruman. Kenapa kalian oten yang kayak kesetanan? Apakah Tuhan dalam lubang hidungku itu adalah Tuhan kalian? Apakah setan dalam lubang hidungku ada Tuhan kalian? Aku pengen Allah santai yang lo diskusinya. dirujuk Yesus beda dengan Diam Allah. dulu. Yang kutanya itu tunjukkan literasi Yahudi kalau Tuhan mereka bapak-bapak. Kamu bisa ngerti nggak? Bapak-bapak itu Saya bukan gender. minta literasi Tapi Yahudi. sebutan. Kalau Itu kau tidak sebutan. punya literasi Yahudi, maka kau siapa? Bukan Yahudi juga, kau Kristen, penyembah 3 Tuhan. Tapi mengakunya satu, pemakan bakwan 3, ngakunya satu. Kau ini kan sudah saya Kristen, bilang, bukan Yahudi. Kutanya dulu, Bapak kutanya. di situ bukan berupa gender. Iya, udah kau ulangi tetapi 10 kali. sebutan. Yang kutanya itu mana dalil Yahudi yang mengatakan Tuhan mereka yang adalah bapak-bapak itu sang sumber. Mereka mengatakan Tuhan mereka itu bapak-bapak mana berkelamin mana, ayo. Bukan bapak-bapak, itu bapak. Buka, itu buka mulut, buka. sebutan. Botol-botol. Capeknya aku oten goblok. Ada gitu oten-oten yang PA-nya kok gitu kali ya. Halo, tulisan Cina. Kalian kalau kesurupan Tuhan jangan depan aku lah. Soalnya setan dalam lubang hidungku lebih beradab daripada Tuhan dalam lubang hidung kalian loh kayaknya. Soalnya kalau aku masih bisa diam loh kalau orang ngomong gitu. Masih tenang loh setan dalam lubang hidungku. Kok kalian kayak kesurupan Tuhan tuh kayak gitu. Apakah lebih rendah martabat Tuhan dalam lubang hidung kalian daripada setan dalam lubang hidungku? Setan dalam lubang hidungku aja bisa loh tenang, dia santai duduk. Bisa nggak kalian kayak gitu? Halo, tulisan Cina. Aduh turun ya, sister, brother. Kalau nggak bisa bicara diam turun ya. Lagi pengen diskusi ya, diskusi serius ya. Nggak mau menerima Maerot ya. Nah nih Ezer nih. Ya Ezer, tunjukkan kalau ada Tuhan dalam lubang hidung kau ya. Jangan sampai Tuhan kau diserbu sama. Maaf, Pak, mau nanya dulu. Bunda, maaf, mau nanya apa? dulu nih. Boleh, cuma nanya aja kalau nggak mampu apa-apa. Udah, nanya aja. Oke, makanya dengerin. Kok punya room nggak ada temanya? Ada temanya Oten salah sembah. Betul anjir udahlah. Betul anjir.
Udah gitu aja naik. Nah itu aku bilang gara-gara kesurupan Tuhan kayak gitu gaya kalian. Betul anjir kok bilang kok keren kayak gitu tuh. Kupikir kok keren. Kok pikir keren gitu. Betul anjir gitu. Aku juga bisa ngomong kayak gitu. Betul anjir. Nah. Halo, Kes Junta. Halo. Halo. Iya, silakan. Agamanya apa, Pak? Tolong ya jangan jadi Maerot. Aduh, capek toh ngadapin laki-laki ke perempuan-perempuanan. Tolong ya kondusifkan Tuhan dalam lubang hidungnya masing-masing. Naik ke sini ngobrol bagus-bagus. Ya, Bapak agamanya apa, Pak? Insya Allah Islam, Bu. Yang Islam jangan naik dulu kata saya kan, biar kita kasih paham orang Kristen dulu atau orang non Muslim dulu ya. Yang Islam di bawah saja dulu, oke? Siap, terima kasih. Ada Tuhan di hidungmu, ada setan di hidungku. Halo, anak jalan. Iya, saya tadi diturunin. Nggak tahu saya kan. Ya udah, silakan. Ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Iya, bilangnya Yesus bukan Allah ya. Iya, bukan. Ya, waktu dia datang ke dunia emang dia bukan Allah. Terus kapan dia jadi Allah? Jadi Allah. Gini, ini dia diutus kan, awalnya kan diutus. Diutus sama siapa dia diutus? Diutus dari surga karena memang dari nabi. Enggak, yang itu bukan dari mana? Pertanyaannya dari siapa? Nama entitas siapa yang mengutus? Jadi karena manusia penuh dengan dosa. Enggak, karena pertanyaannya bukan itu, bukan kenapa, siapa yang utus? Ya, kan nabi-nabi juga diutus. Ya, bukan ditanya yang lain Ya, diutus Allah atau yang enggak. mengutus. Pertanyaannya Yang mengutus Allah. Allah yang mengutus. Ya. Nah, si Yesus ini diutus sama Allah. Ya. Ternyata si Yesus adalah Allah. Ya, ibaratnya karena Berarti Allah mengutus Allah gitu. ibarat. Duh. Coba Ya, jelas dulu dong. Nah, dengar baik-baik ya, saya jelaskan. Dalam logika sederhana, yang namanya Uniriva tidak akan mengutus Uniriva dalam penggunaan kaidah bahasa. Kalau Uniriva mau mengutus Uniriva, maka diksinya bukan Uniriva mengutus Uniriva, tapi Uniriva datang. Nah, nggak mungkin dong kamu nggak bisa bahasa Indonesia, nggak mungkin dong Tuhanmu nggak ngerti bahasa Indonesia, nggak mungkin dong kitabmu itu dituliskan oleh nabi-nabi yang tidak mengerti bahasa-bahasa tata bahasa yang baik. Kalau ada diksi Uniriva mengutus Uniriva, itu namanya pempelintiran dalam bahasa, karena itu tidak tepat digunakan. Dalam kaidah bahasa, kalau saya diutus oleh entitas lain, maka itu sesuatu yang mutlak benar karena itu sesuai dengan konteks bahasanya. Karena kata diutus untuk menunjukkan ada entitas yang diutus, yang mana tidak mungkin yang mengutusnya sama dengan yang diutus. Karena kalau seandainya kata yang diutus itu disematkan kepada yang mengutus, maka kata-katanya bukan diutus tapi datang. Contoh, Uniriva diutus ke gedung DPR, maka kalimat yang tepat adalah Uniriva datang ke gedung DPR. Tapi kalau Uniriva dikirim diutus oleh entitas lain, maka tepat kata-katanya Uniriva diutus. Ini dalam segi bahasa. Nah, kalau kalian mengatakan Yesus yang adalah Allah diutus oleh Bapa yang adalah Allah, ternyata Yesus dan Bapa berbeda, artinya kalian punya dua Allah. Apakah betul seperti itu, kamu punya dua Allah? Masih tetap jadi pas dia datang diutus, dia dianggap sebagai anak tunggal kan, supaya bukan, pertanyaannya bukan begitu. Pertanyaannya, tolong teman-teman Kristen, kalau kognitif kalian itu bermasalah kami maklum, kalau nggak ada adab kami maklum, tapi tolonglah, masa bahasa Indonesia juga nggak paham sih bang? Pertanyaan saya adalah, ketika kamu mengimani Yesus diutus oleh Allah dan ternyata dia adalah Allah karena kamu mau membantah tema Yesus bukan Allah, apakah kamu mengakui bahwa kamu menyembah kepada dua Allah? Tidak, tetap percaya kepada Tuhan yang benar. Jadi Tuhan yang benar ini. Iya, tadi kan kamu yang bilang Allah Bapa mengutus Allah Anak. Itu Allah nggak dua-duanya? Saya cerita dulu sebelum Yesus diutus. Ntar dulu, jangan diturunin, jangan sampai diturunin. Jadi ini pertama ini jadi dari Abraham, Ishak dan Yakub. Nih, itu Allah sendiri memperkenalkan diri Abraham, Ishak dan Yakub. Dia bilang Abraham itu sebagai bapa. Nah, Ishak itu sebagai anaknya. Terus Yakub sebagai cucunya. Jadi pas
ketika Kita lagi bicara tentang Bapak, Tuhan huruf besar dengan Tuhan huruf kecil yang saling ngutus, nggak ada kaitannya sama Abraham, bro. Enggak, artinya Tidak saya mau ada cerita kaitan sebelum- pertanyaan saya dengan Kenapa? Abraham, dengan Enggak, Nabi saya Ishak, mau- dengan saya Nabi mau Yakub. bahas, kamu bilang kan menyembah dua Allah. Ntar dulu jangan diturunin. Bukan Menyembah dua saya Allah. yang bilang. Yang Iya. bilang itu adalah konsekuensi logik dari kata-kata Artinya, kamu. saya mau Bahwa jelasin Ye- dulu dari awal nih. Kenapa sih kalau Kenapa kesurupan orang- Tuhan jadi kayak gini sih? Enggak, kenapa bisa percaya tiga Allah kan? Bilangnya. Saya nggak nanya, Nah, kamu percaya tiga Allah, saya nggak gini, tanya. bilangnya Saya kan tanya. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Saya Roh nggak Kudus. nanya itu. Yang saya tanya adalah ketika Nah, kamu mengatakan saya mau jelasin nih. saya nggak nanya itu. Jangan menjelaskan apa yang tidak saya minta. Itu buang waktu, saya tidak butuh. Saya tanya, ketika Iya. kamu mengatakan bahwa Yesus adalah Allah, Bapa adalah Allah, Yesus diutus oleh Bapa, Yesus ini Allah Bapa bukan? Nih, Allah sendiri memperkenalkan diri. Aduh, Allah Abraham, kenapa? Allah Ishak, dan Allah Pantas Yakub. kalian ini jadi Kristen. Selain kalian kayak Maerot teriak-teriak, kalian nggak ngerti bahasa Indonesia. Tolong tag Gerindra dan Pak Prabowo, ajarkan Oten KBBI. Pertanyaannya apa, jawabannya apa? Saya bertanya gini, bro. Tadi kau kan di sini kau naik ke atas ingin membantah tema Yesus bukan Allah. Artinya kau mau mengatakan Yesus adalah Allah. Ketika kau berkata bahwa Yesus yang adalah Allah, kau tuduh diutus oleh Allah. Artinya Allah diutus oleh Allah. Ada dua entitas yang saling mengutus. Apakah kau memang betul mengimani ada dua Allah? Jangan kau jelaskan dulu kenapa kami percaya. Kau katakan dulu jujur. Iya Uniripa, aku percaya akan dua Allah. Salah Uniripa, 3 sebenarnya. Kan gitu enak diskusi. Baru lanjut. Kenapa begitu? Nanti baru muncul pertanyaanku. Kenapa begitu wahai abangku? Baru kau jelaskan. Karena pada mulanya firman bersama Allah. Maka muncullah ini. Kan enak diskusinya. Aku baru memverifikasi apakah kau betul-betul percaya kalau kau menyembah kepada 3 Allah. Kau jawab dulu. Baik Unirifa, aku jujur katakan sesungguhnya aku menyembah 3 Allah. Kan enak diskusi kita. Sama aku tuh asik diskusinya loh. Apa yang kau ucapkan itu yang ku terima, itu yang ku tanggapi. Nah kau jawab sekarang. Ada berapa Allahmu? Silakan. Buka mic-mu. Silakan. Buka mic-mu, bro. Iya, jadi jadi saya tetap percaya bahwa ada satu Allah yang benar. Aku nggak ada nanya kau percaya atau enggak. Yang kutanya itu ketika kau bilang Yesus adalah Allah, diutus oleh Allah, Allah yang mengutus dengan Yesus yang diutus nih sama nggak dia? Jadi waktu dia diutus kan dia jadi manusia. Para kali Ya kan? ini memang pantas lah kalian Jangan Kristen ya. diturunin. Maksudnya gimana? Nggak, aku heran. Dulu kau waktu sekolah dulu guru bahasa Indonesia kau bundir gak? jadi gimana tadi bilangnya Yesus adalah Pertanyaanku adalah kau bilang Yesus Ya. itu Allah, betul? ya Bapak Yesus Allah, betul? Dia naik ke atas surga. Jadi pas dia Jang, aku gak nanya dia naik ke atas. Mau dia naik ke atas atap rumahku nggak apa-apa, nggak ada urusannya. Yang ku Dia tanya Allah, itu, jadi dia naik ke surga sekarang. ada berapa Allahmu? Ada berapa Allahmu? Satu lah, satu. Yang mana? Siapa yang satu-satunya Allah itu? Allah yang benar. Ya siapa namanya? Saya nggak bisa menggambarkan. Tidak bisa menggambarkan. Aku nggak suruh kau menggambar. Aku suruh kau sebutkan nama. Iya, karena dia yang benar. Jadi saya Ya nggak bisa siapa menggambarkan. dia? Siapa dia? Namanya nggak ada. Dia sendiri memperkenalkan diri kepada Siapa orang. namanya? Iya, Hantu Blau Maerot. Dia sendiri memperkenalkan dirinya Siapa kepada Musa namanya? bahwa akulah Allah yang benar dan Ku hajar juga. Siapa nama Allah kau yang benar itu? Allah yang benar itu Allah yang Esa yang Emak namanya yang kutanya. Kau tengok nggak kayak gini? Kalau aku tuh jelas nih. 3 molen. Molen 1 bukanlah molen 2. Molen 2 bukanlah molen 3. Ini 3 molen tapi satu hakikat. Hakikatnya molen, tapi 3 molen yang berbeda. Tapi dia terdiri dari 3 molen. Nah, sekarang kutanya, Tuhan kau itu ada berapa? Tuhan ada satu. Siapa namanya? Tuhan satu-satunya Allah yang benar, Yesus Kristus Tuhan. Dari tadi lagi gitu. Bapak yang mengutus Yesus itu Yesus juga namanya.
sampai pagi itu nggak ada sampai siang. Yang mengutus Yesus. Iya. Masa yang mengutus Bang Teguh, kan kita lagi bicarakan tentang Yesus. Nanti nggak jelas, kadang mama sore yang ngomong gitu. Aduh. Dia Allah yang benar ya. Yang kutanya, yang mengutus Yesus itu namanya siapa? Wah, memang ku harus bahasa Indonesia kali ini. Makan molen kau dulu makannya. Tengok nih kalau Bunda Gembala menjelaskan. Pada mulanya molen 1 bersama molen 2. Molen 1 bukanlah molen 2. Ini kutanya sama kau dulu. Yang benar itu Tuhan kau satu-satunya siapa? Yesus katamu, betul? Ya, ya. Gede kali molennya. Haleluya. Bapak yang mengutus Yesus itu Yesus bukan? Jadi waktu dia diutus. Iyalah, dia diutus. Udah aku tanya gini, nama Bapak Yesus siapa sih? Allah. Allah namanya. Ya, dia sendiri memperkenalkan diri sebagai aku seperti bapak yang menjaga anak-anaknya, katanya. Apa ini? Itu waktu dia memperkenalkan diri kepada Yakub. Nama Bapak siapa? Nama Bapak siapa? Nama Bapak siapa? Siapa saya? Nah, makanya Tuhan kalian jangan bapak-bapak, repot kita. Aku tanya nama Bapak siapa? Saya. Inilah kenapa menyatakan Tuhan itu bapak-bapak, jadi repot. Yang kutanya gini, itulah kenapa kami tidak pernah kenapa Yesus mengatakan aku nggak nanya. Nih saya kasih tahu. Aku nggak nanya. Aku nggak butuh. Aku nggak nanya. Ngapain kau jelasin yang kutanya itu? Nama bapaknya Yesus siapa? Ya, nah namanya bapak dia bukan sebagai tetap Allah nih, Allah. Tapi kenapa bisa dipanggil bapak? Nih dengar dulu. Kenapa bisa dipanggil bapak? Karena dia sendiri. Nih dengar dulu, jangan ditertawain lah. Nih kenapa dia bisa dipanggil bapak? Karena Allah sendiri yang memperkenalkan diri kepada Musa bahwa akulah bapak yang menuntun kalian seperti pokoknya bapak yang menuntun anaknya gitu. Jadi makanya sampai Yesus datang itu dia mengajarkan kepada umatnya panggil Bapa karena dia sendiri Allah sendiri yang mengaku bahwa aku tuh adalah Bapa yang menjaga anak-anaknya gitu maksudnya. Bang, abang ngomong sama istri kira-kira nyambung nggak sih bang? Sama istri abang? Aku ragu abang istri abang nih ngenggi aja kayaknya sama abang. Dia diketawa pula Bang Teguh. Yaudah aku tanya sekarang nih, coba bisa dengar bisa bahasa Indonesia yang beda benar kan? Oh iya siap. Yaudah, nama bapak itu siapa? Nama bapak yang mengutus Yesus. Enggak, yang ngutus aku ke Ternate ini. Turun Ternate tuh. Yang ngutus Yesus lah aku tanya kan bapak-bapak tuh. Nah siapa Yesus, namanya? Namanya Allah, siapa? Allah sendiri. Oh namanya Allah. Nah Allah Ya. itu Yesus bukan? Yesus ini kan dia diutus kan, namanya Yesus. Yang mengutus itu Yesus dia bukan? Dia pas kembali ke surga, dia kembali mendapat posisinya. Jadi dia ini diutus karena meninggalkan tempat Allahnya itu. Aduh, aku kalah kalau begini. Astaga, bang. Coba aku tanya sekali lagi nih, udah makan obat belum? Minum obat udah? Udah. Sekarang kita ulangi lagi ya. Yang mengutus Yesus itu Bapa, betul? Ya. Bapa yang mengutus Yesus itu Yesus bukan? Kenapa Yesus dia ngajarin kepada umatnya supaya yang mengutus supaya umatnya sesuai maksudnya seperti yang dia katakan karena Allah sendiri yang mengaku kepada bangsa. Koneksi abang nih 1 Mbps bang, nggak sampai 10. Hah? Abang tahu nggak kenapa abang jadi begini? Apa itu? Karena ajaran yang abang coba jelaskan ke kami itu ajaran yang dibuat oleh manusia yang tidak masuk ke dalam penalaran, akal, logika dan juga pemahaman yang bisa dipahami. Kalau memang bentar dulu. Oh yes. Ya makanya, bentar dulu ya bang ya. Abangku mohon maaf. Saya tahu abang Kristen, abang itu terdoktrin. Tapi bang, kenapa abang
seperti ini menjelaskan agama abang dan seolah-olah abang sedang membuat lelucon di hadapan kami, karena apa yang abang coba jelaskan itu adalah apa-apa yang tidak pernah diajarkan oleh para nabi termasuk Yesus. Dalam kaidah agama monoteis, Yesus sendiri adalah seseorang yang mengajarkan tentang ketuhanan itu tidak belibet. Shema Israel Adonai Eloheinu Echad. Yesus berkata, aku diutus. Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Yesus berkata, adapun perkataan Yesus yang mengatakan aku dan Bapa satu, itu bisa dipahami kalau abang otaknya jalan. Karena di ayat lain Yesus juga berkata, ya Bapa, jadikan mereka satu seperti engkau dan aku satu. Jadi kenapa kalian Kristen itu tersesat jauh sekali, salah kaprah? Kalian terdoktrin. Kalian tidak peduli dengan benar dan salah. Bahkan kalian menentang ilmu pengetahuan termasuk KBBI demi membenarkan doktrin kalian. Makanya penjelasan kalian tentang agama kalian itu bersera. Apakah Yesus diutus? Betul. Siapa yang mengutus? Bapa. Siapa nama Bapa? AEO AEO. Nah, yang ditanya adalah apakah ketika Yesus diutus oleh Bapa, apakah Bapa itu adalah Yesus? Itu pun ngangengong-ngangengong. Kenapa Anda begini? Karena Anda mengimani ajaran karangan manusia. Anda mengimani doktrin yang Anda tidak uji kebenarannya. Iya, siap. Kayak gitu. Tapi itu karena saya sendiri mengalaminya. Jadi saya dari kecil bukan Kristen, iya kan. Jadi punya banyak pengalaman dan jadi saya percaya Yesus adalah Tuhan. Bro, kalau gini memang, bro, bentar bro. Kalau kita bicara keyakinan ya, orang yang menyembah Sai Baba, dia juga percaya Sai Baba Tuhan. Orang yang menyembah rumput, dia juga percaya itu rumput itu adalah Tuhan. Yang membedakan kita bro dengan hewan ternak adalah kita punya yang namanya daya berpikir yang disebut dengan akal. Kita punya namanya hati yang disebut dengan empati. Ini yang memfilter penerimaan informasi benar dan salah, yang membuat kita itu berada di jalur yang benar. Nah, Anda barusan itu telah menunjukkan kepada kami, inilah akibat ketika kita terdoktrin. Kita tidak sama sekali menerima benar dan salah secara keilmuan. Anda sendiri tidak mengerti dengan bahasa Indonesia. Saya bertanya siapa, Anda menjawab pakai karena. Nah, inilah kenapa kalian harus begitu, karena Anda terdoktrin. Tidak apa-apa, kami tidak bermasalah dengan kalian yang menjadi Kristen kok. Toh di Indonesia ini kalian diizinkan. Tapi perkara argumentasi, perkara kita berbicara, kita harus bisa membuktikan omongan kita itu benar atau tidak. Nah, Anda bicara tentang pengalaman spiritual. Mohon maaf bro, kalau Anda bertanya kepada penyembah hantu, mereka juga bilang bahwa itu adalah Tuhan nanti. Jadi jangan bicara sesuatu yang kami tidak bisa lihat buktinya. Kalau saya bicara, kita pakai tekstual, tertulis, kontekstual, faktual. Kalau Anda di sini hanya ingin menyampaikan sesuatu yang kami tidak bisa buktikan, jangan di sini bro. Anda mungkin di gereja kesaksian, ceritakan aja Anda ketemu sama laki-laki gondrong, nggak pakai celana atau apa, terserah lah, itu urusan Anda. Itu urusan Anda. Karena memang Anda kayak gitu. Banyak orang-orang yang ngakunya ketemu Yesus. Yang saya bingung adalah kalau memang Yesus seperti itu bisa datang-datang, kenapa dia tidak datang waktu Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua untuk mentobatkan orang banyak yang sedang berperang? Otak dipakai. Nah, jadi bisa jadi apa yang kalian ucapkan ini adalah bentuk kebohongan karena kalian ingin memuliakan nama Tuhan kalian. Nah, jadi yang bisa Anda sampaikan di sini adalah apa-apa yang bisa kami validasi dalam tekstual kitab Anda. Contoh, apa yang Anda bicarakan itu tunjukkan datanya. Kalau tidak, jangan berbicara banyak, bro. Itu hanya akan mempertontonkan ketidaktahuan Anda. Karena kami belajar. Saya mempelajari kitab Anda, saya mempelajari kitab saya. Nah, saya tidak mau merendahkan harga diri manusia di Komal ini, karena kalian itu diizinkan oleh Allah lahir dari rahim Kristen. Tetapi masalahnya adalah ketika Anda naik bertemu dengan saya, tolong nyambung kita ngobrol. Apa yang saya tanya itu yang dijawab. Anda bilang tadi Yesus itu adalah Allah, betul? Yesus adalah Allah. Dan Anda bilang Yesus diutus oleh Allah. Nah, betul? dia diutus karena banyak. Saya tidak tanya kenapa. Jangan menjelaskan yang saya tidak tanya. Emang ada saya tanya kenapa? Yang saya tanya adalah ketika Anda berargumen Yesus yang adalah Allah diutus oleh Allah, ada berapa Allah di situ? Yesus diutus sebagai datang itu kan dia meninggalkan, jadi dia jadi manusia. Makanya dengarkan bahasa Indonesia yang baik. Inilah kenapa Anda dikatakan tuli dalam Al-Quran. Kenapa Anda dikatakan tuli dalam Al-Quran? Anda mendengarkan suara saya.
Tapi Anda tidak paham. Sebenarnya Anda paham, tapi Anda tolak untuk paham. Yang saya tanya adalah, ketika Anda bilang Yesus diutus oleh Allah, yang mengutus Yesus adalah Allah. Pertanyaannya, ada berapa Allah Anda itu? Satu Allah Yang benar. mengutus Allah. Yang mengutus Allah. Yang Jadi, diutus juga Allah. dia datang meninggalkan tahtanya. Saya tanya, yang mengutus adalah Allah. Allah ya. Yang diutus adalah Allah. Yang diutus dia meninggalkan tahtanya, jadi meninggalkan. Maka kata yang tepat bukan diutus, tapi kata yang tepat adalah Allahmu turun jadi manusia. Kamu pernah belajar bahasa Indonesia nggak? Saya tanya, kamu pernah nggak belajar bahasa Indonesia? Tunjukkan kepada saya dalam kaidah bahasa Indonesia, ketika seseorang mau mendatangi tempat, maka digunakan kata yang digunakan adalah presiden mengutus dirinya. Diam dulu. Iya, Saya maaf. tanya, menggunakan kaidah bahasa Indonesia, kaidah bahasa Ibrani, kaidah bahasa Arab, kaidah bahasa di seluruh dunia. Bahasa yang digunakan itu adalah untuk menjewantakan seseorang datang itu dengan kata mengutus. Tunjukkan sama saya bahasa apa yang dipakai ketika Pak Jokowi ingin datang berkunjung ke Jawa Tengah, maka digunakan Pak Jokowi mengutus dirinya sendiri ke Jawa Tengah. Tepat nggak tidak perkataan itu? Jadi di Alkitab catatnya Astagfirullahaladzim. Ini di Alkitab catatnya La gitu. haula wala quwata illa billahil azim. Sorry. Nih coba denger nih. Jadi di Alkitab tulisnya mengutus kan? Mengutus. Saya tanya itu memang tertulis di kitab Anda bahwa Yesus Ya. diutus oleh Allah Bapa. Tetapi Anda mengatakan bahwa Yesus diutus oleh dirinya sendiri, itu interpretasi doktrin. Yang saya tanya secara kaidah bahasa Indonesia, apakah Tuhan Anda itu mengerti nggak kaidah bahasa? Mengerti dong. Mengerti. Lazim tidak kata-kata yang dipakai untuk seseorang yang datang adalah Pak Presiden mengutus dirinya ke Jawa Tengah. Itu lazim nggak dipakai dalam kaidah bahasa manapun? Masa mengutus diri sendiri? Ketawa kan? Nah, lu aja percaya gitu tadi Tuhan mengutus diri sendiri. Ada-ada aja lu. Lu aja ketawa. Gini, jadi masa mengutus diri sendiri katanya. Lu aja ketawa dengar diksi itu. Lu yang bilang kayak gitu bahwa Yesus adalah Tuhan yang mengutus dirinya sendiri. Kenapa? Anda bilang dia meninggalkan singgasananya. Artinya dia datang sendiri, bukan? Nah, Anda saja mentertawakan diksi yang Anda ucapkan itu. Makanya saya katakan, Anda kalau bicara Pak, pakai ilmu. Nah, memang tertulis di kitab. Sebentar. Ya, sorry. Bro, tugas Iya. saya hanya menyampaikan ya bro. Kalau Anda tetap ingkar dengan ilmu pengetahuan, bukan ingkar terhadap Al-Quran, Anda mengingkari KBBI, Anda mengingkari kaidah bahasa Indonesia, itu hak Anda. It's okay, saya tidak masalah. Tapi tolong jangan ganggu saya ketika saya menyampaikan sesuatu yang bisa saya pertanggungjawabkan. Siap. Dalam kaidah bahasa manapun tidak lazim ketika dipakai kata-kata Presiden Jokowi itu mau ke Jawa Tengah, maka dipakailah kata-kata dimanapun Presiden Jokowi mengutus dirinya sendiri. Itu tidak pernah, tidak lazim. Tapi Presiden mengutus menterinya itu lazim. Artinya si pengutus dengan yang diutus itu pasti entitas yang berbeda. Makanya dipakai kata diutus. Diutus. Kata diutus itu menunjukkan bahwa ada yang mengutus. Tidak lazim ceritanya dalam kaidah bahasa manapun yang diutus itu adalah yang mengutus. Pertanyaan saya, Tuhan Anda bisa bahasa nggak? Bahasa manusia bisa Tuhan Anda? Bisa bahasa manusia. Nah, ketika firmannya di dalam kitab Anda tertulis bahwa Yesus diutus oleh Allah Bapa, maknanya apa itu? Silakan dijawab. Jadi karena bisa sampai diutus karena Astagfirullahaladzim, la haula. Udah ya bang ya, bang abang belajar dulu ya, ya. Abang hebat. Udah abang menang nih, abang jadi Kristen aja ya. Bang jadi Kristen aja bang, nggak usah jadi agama lain bang. Tetap jadi Kristen selama-lamanya, serius. Bangga saya bang. Iya, amin. Iya, tetap. Iya. Makasih udah mau masukin saya di sini. Iya. Oke ya. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis.
Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.